Bab ke-142. Makasih banyak ya. Saya doakan bengkelnya maju, ramai, berkah. Amin. Sama-sama, Pak. Moga jualannya laris manis ya. Alhamdulillah. Selama duduk nunggu di sini sudah laku beberapa. Alhamdulillah. Mana resi tagihannya? Biar saya bayar, tapi bayar separuh dulu ya. Gak usah. Buat hari ini gratis. Gak apa-apa. Saya bayar aja. Sudah ada yang laku kok. Beneran. Tuh. Bapak itu menunjukkan beberapa lembar uang untuk membuktikan pada Hanif kalau dirinya sudah memiliki uang, walau tak seberapa. Simpan aja uangnya. Buat hari ini gak usah bayar. Tapi, nak, gak apa-apa. Saya udah bicarakan sama semua teman-teman saya di dalam. Mudah-mudahan motornya gak ngadat lagi. Bla bla bla. Huan dan kawan-kawan yang sedang beristirahat di dalam ruang bengkel melihat obrolan di antara Hanif dan bapak penjual es itu. Mereka senang bisa membantu klien yang membutuhkan. Terlihat bapak itu begitu terharu dan akhirnya dia pergi sambil tak berhenti mengucapkan rasa terima kasihnya pada Hanif. Meninggalkan dunia malam dan kenakalan di dalamnya. Para anak muda itu semakin peka akan orang-orang yang kurang beruntung dan mereka melakukan itu semua dengan senang hati dan dengan keikhlasan. Udah cakep, baik pula. Goda Jawi saat Hanif bergabung dengan teman-temannya yang sedang beristirahat sambil ngopi di tengah ruang bengkel yang masih agak berantakan. Tetap ada minusnya, kata Hanif ngenes. Apa tuh? Jomblo. Hahaha. Jawaban ngenes Hanif memantik tawa teman-temannya. Hanif memang kesal karena dia masih belum bisa menemukan cinta sejati. Sabar. Jodoh lo itu udah tertulis di Lauhul Mahfudz. Cuma ya kita nggak tahu datangnya kapan. Gue rasa, udah anda sih, tinggal lo persiapkan diri aja buat menjelang fase baru dalam kehidupan lo. Jawi menghibur. Apa standar yang gue patok terlalu tinggi ya? Tanya Hanif lalu meneguk kopi milik Yaris. Emang lu maunya yang bagaimana? Seksoy? Montok? Bohai? Mulus? Goda Yaris sambil meraba-raba gelas kopi miliknya, padahal sedang diseruput oleh Hanif. Gue bilangin Mirna lo! Ancam Jawi dengan nada gurauan. Lah, salah gue di mana? Itu cuma pertanyaan, bro. Bukan yang ada di pikiran gue. Sangkal Yaris. Hanif menyimpan lagi gelas kopi itu di tempatnya. Itu semua terjadi refleks. Mereka sudah biasa berbagi kopi dalam satu gelas. Bukan. Sumpah. Bukan itu. Gue gak mau hipokrit, tapi fisik itu nomor 2. Sumpah. Yang paling gue utamain ya, akhlaknya. Maksud gue gak muluk-muluk. Gak kayak Sanum, Aira, Melisa, Mirna atau Ars yang mantap berhijab. Tapi ya minimal, pas nanti udah jadi bini gue mau dia nurut sama semua perintah baik dari gue. Ya, lo pada pasti ngerti dong. Banyak banget sekarang cewek yang juga punya standar tersendiri. Misalnya pengen cowok kaya raya, good looking dan ngasih active service bla bla bla. Ya lo pada pasti ngerti lah apa maksud gue. Hanif bicara panjang lebar, didengarkan oleh teman-temannya dan mereka mengerti apa maksud Hanif. Itu emang gak mudah sih, bro. Banyak juga kang ghosting, udah dideketin, udah srek sama hati, pas mau diseriusin, malah licin banget kayak belut sawah. Sahut salah satu teman yang juga masih jomblo saat ini. Nah itu dia. Gimana gak ada presot kami yang jomblo yang udah dapat tuntutan dari keluarga buat cepet-cepet berkeluarga? Ya, memang ada sih pastinya cewek serius yang bisa diajak buat berkomitmen, tapi gak tahu yang mana. Hanif memimpin sesi curhat siang itu. Lo punya tampang, lo punya duit, lo punya jabatan, lo punya kuasa. Lo bisa jadi menang soal keseriusan. Ucap Yaris malah memparodikan sebuah kalimat ikonik dari salah satu orang di medsos. Ah, taiki! Dan disahut kompak oleh kawan-kawannya. Tapi tidak dengan Huan. Huan selalu duduk santai dan mengulas senyum sesekali ikut tertawa mendengar obrolan kawan-kawannya.
Seperti itulah kira-kira keseharian anak-anak The Wolves sekarang. Sudah tak ada pesta-pesta atau berbuat unar mengacaukan kedamaian orang lain. Juan pulang ke rumah. Masih di rumah orang tuanya, karena Liliana tak bisa lantas meninggalkan Adiaksa bertugas sendirian di luar negeri. Tapi masa jabatan Adiaksa hanya tinggal 2 tahun lagi. Setiap kali pulang ke rumah, sudah pasti Juan akan mencari istri dan anak-anaknya. Mereka bertiga adalah pelepas lelah terbaik yang ia miliki. Tak peduli walaupun sudah bekerja keras, tapi setiap berkumpul dengan mereka, maka semangat Juan tak akan pernah mencapai titik habis. Loh? Juan terkaget saat membukakan pintu kamar Nathan dan Nala. Keduanya berdiri dan melangkah hati-hati ke arahnya. Kejutan! Dari siang, mereka udah bisa berdiri sendiri loh, Bang! Bahkan udah bisa melangkah 1-2 langkah. Seru Ars dengan sangat girang. Juan merendahkan tubuhnya lalu mengulurkan kedua tangannya untuk menyambut kedatangan kedua anaknya yang berjalan dengan sangat hati-hati walau beberapa kali jatuh dan jatuh lagi. Ba. Nathan yang lebih aktif, sampai lebih cepat pada Juan itu pun beberapa kali jatuh. Hebat ya, kalian! Ucap Juan lalu melingkarkan lengannya di tubuh mungil Nathan. Selang beberapa saat, Nala melanjutkan perjalanannya dengan merangkak karena tak sabar ingin segera dipeluk juga oleh sang papa. Ars tersenyum menyaksikan momen itu. Mereka manis sekali. Nah, Princess Nala juga sampai di pelukan papa. Gimana dengan hari kalian? Kalian gak bikin mama repot kan? Juan juga melakukan hal yang sama pada baby Nala. 2 tangan Juan penuh dengan kedua buah hatinya di sisi kanan kirinya. Keduanya belum bisa bicara tapi begitu girang dengan kepulangan Juan. Hanya berceloteh dan hal itu sudah cukup menggambarkan kalau pelukan papa adalah hal wajib yang mereka inginkan di setiap harinya. Nah, kalian main dulu sama mama ya. Papanya capek, harus istirahat dulu. Yuk! Ars mendekat dan berusaha memisahkan baby Nathan dan baby Nala dari Juan. Juan melihat Ars yang kelelahan, tapi dia tak pernah mengeluhkan itu. Bagaimanapun juga, pasti tak mudah mengurus bayi kembar yang sudah mulai aktif merangkak ke sana kemari, apalagi sekarang sudah bisa berjalan. Kamu pasti capek banget, sayang. Juan menatap Ars semakin dalam. Sedikit sih, Bang. Kita sewa jasa pengasuh aja ya. Kamu tetap mengawasi Nathan sama Nala, pengasuh cuma bantu kamu menghandle aja, biar kamu juga bisa menikmati waktu santai kamu. Entahlah, Bang. Kadang-kadang, aku ngeri, takut kita dapat pengasuh yang gak tulus, karena Nathan sama Nala lagi aktif-aktifnya. Aku takut bikin repot orang terus kalau habis kesabaran, nanti anak-anak kita yang jadi korban. Kebayang gak sih? Kalau ada yang nyubit atau memelin mereka berdua. Ars sangat overthinking. Maraknya kasus babysitter yang tidak amanah, membuat Ars merasa paranoid. Dia tak bisa membayangkan jika musibah itu terjadi padanya, lalu yang jadi korban adalah kedua malaikat kecilnya. Ars tak bisa membayangkan hal buruk itu lebih jauh lagi. Ya ampun, kamu overthinking. Kan gak semuanya kayak gitu. Gak tahu deh, cuma ya, aku masih susah percaya aja sama orang yang belum begitu kita kenal. Kecuali sama orang-orang rumah, sama keluarga, kerabat. Ya mungkin kamu juga ngerti apa maksudku. Lagian Binunik sama Biayan juga jagain kok kalau aku pengen rebahan bentar. Ars mengemukakan alasannya. Juan tak bisa membujuk apalagi memaksa, dia pun akan menuruti kemauan Ars sampai Ars membutuhkan jasa babysitter kelak. Tapi kalau kamu udah gak sanggup, lambaikan tangan atau kibarkan bendera putih ya. Canda Juan agar suasana cair tidak berubah tegang yang biasanya selalu diawali dengan perdebatan kecil karena perbedaan pendapat. Oke, Papa. Mereka masih bersama dan seperti biasa, sebelum menjelang maghrib, Juan akan menghabiskan waktu dengan menemani anaknya bermain sementara Ars bisa duduk santai sebentar. Mereka selalu kompak seperti itu. Sebelum datang ke kamar, Juan selalu melepaskan jaket, mencuci tangan dan sebelumnya menyempatkan mandi di bengkel. Jika tidak sempat, maka Juan akan mandi terlebih dulu sebelum memeluk anak-anaknya.
Seperti itulah gambaran terbaru kehidupan Juan dan Ars. Mereka selalu mendukung satu sama lain. Ars selalu mendukung pilihan Juan yang lebih memilih mengelola bengkel, walaupun kadang ada yang mencibir dan nyinyir merendahkan profesi Juan. Ars tidak peduli dan selalu menerima berapapun yang diberikan oleh suaminya. Begitu juga sebaliknya. Juan sangat mendukung Ars menjadi seorang full-time mami di rumah. Walau sama-sama lelah, tapi Juan selalu bergantian menjaga baby Nathan dan baby Nala karena Ars kekeh tak ingin menggunakan jasa babysitter. Tapi Nana sering datang membantu, bahkan Melissa juga dengan senang hati selalu datang untuk membantu. Sudah beberapa kali konsultasi, dan sudah 2 kali program bayi tabung, belum ada satupun yang berhasil. Tapi kegagalan-kegagalan itu tidak melemahkan Melissa walaupun sesekali membuat Melissa ingin menyerah lalu menangis menyesali nasibnya. Sekarang Melissa sudah semakin dan semakin dewasa. Dia semakin bersahabat dengan kenyataan walaupun hatinya tetap iri dan sakit setiap kali ada orang terdekat yang mengumumkan kehamilan dengan bangga. Lihat deh, aku bikin desain buat Arkana, Ataya sama si Kemar nih Senala, bagus nggak? Melissa meminta pendapat Neres saat baru saja selesai membuat sketsa 2 pasang pakaian couple untuk keempat keponakannya. Awesome! Perpaduan cute dan elegan. Jawab Neres penuh respek pada hasil karya istrinya. Hasilnya akan kelihatan pas direalisasikan nanti. Aku harap mereka akan suka. Pasti mereka suka. Terutama orang tua mereka. Betapa beruntungnya mereka memiliki auntie yang penuh bakat ini. Neres terus memuji Melissa. Apa ya? Canda Melissa dengan jargon yang sering dipakai oleh anak-anak milenial belakangan ini. 100% iya. Jawab Neres sambil mengecupi pipi istrinya. Apa kamu tahu? Aku punya banyak desain buat kita dan buat anak-anak kita yang masih belum tahu kapan mereka akan hadir di tengah-tengah kita. Aku menyimpannya baik-baik, nunggu waktu yang tepat buat merealisasikan desain itu. Setiap obrolan mengarah ke arah anak, pasti suasana menjadi sangat syahdu dan sedikit muram. Secepatnya. Yakinlah. Iya. Secepatnya. Aku masih begitu mengharapkannya. Mungkin Allah akan kasih saat nanti harapanku mulai pupus, tapi aku masih nggak mau berhenti berharap. Mata Melissa berbinar-binar, menunjukkan rasa yang ada di dalam hatinya. Yang pasti, akan datang di waktu yang sudah tepat. Kamu percaya kan? Ini baru beberapa tahun saja, pasti Allah masih memberi kesempatan buat kita menikmati masa-masa ini. Tapi sesuatu yang indah sudah dirancang untuk kita. Yang paling penting adalah, kita jangan putus asa, kita jangan putus ikhtiar dan kita jangan putus berdoa. Kata-kata Neres membuat perasaan Melissa menjadi lebih baik. Neres adalah motivator terbaik di dalam hatinya. Kamu gak akan lelah nunggu kan? Kita akan nunggunya sama-sama. Bahkan andai satu hari nanti kamu nyerah, aku gak akan pernah nyerah. Hasil usaha kita akan segera hadir di sini, insya Allah, secepatnya. Neres mengelus perut Melissa. Optimisme Neres membuat mata Melissa rembes. Sambil tersenyum, air mata mengalir membasahi wajah cantiknya. Makasih banyak, suamiku. Kamu adalah suami terbaik yang aku tahu. Terima kasih karena sudah memilih aku menjadi istri kamu. Melissa menangkup wajah Neres dengan jemari lembutnya. Kamu juga. Kita berjuang terus ya, jangan pernah nyerah. Melissa mengangguk pasti masih dengan senyum yang sama dan air mata yang masih mengaliri pipinya. Setelah itu mereka saling memeluk dan saling menguatkan. Momen seperti itu sudah sering terjadi. Mereka tidak bosan, justru itu membuat cinta dan keyakinan mereka menjadi semakin kuat lagi. Hanif baru saja berkunjung ke rumah Yaris karena ada urusan. Dia pulang agak larut karena keasikan ngopi di teras rumah, ditambah lagi Jawi ikut bergabung. Saat keluar dari gang, tak sengaja Hanif melihat seseorang sedang bertengkar di depan sebuah mobil yang terparkir. Awalnya Hanif ingin abai, tapi lama-kelamaan pertengkaran mereka semakin intens sampai lelakinya menampar lalu menghempaskan perempuan berhijab itu sampai terjerembab ke atas aspal. Busit, kasar amat tuh curut.
Gerutu Hanif di dalam hati. Tadinya Hanif tak ingin ikut campur, tapi dia kasihan pada si perempuan. Apalagi ini sudah sangat larut, jalanan sepi dan dia takut terjadi sesuatu yang buruk pada perempuan itu. Dav, jangan gitu dong, Dav. Perempuan itu berteriak-teriak mencoba menyusul lelakinya yang malah pergi tancap gas dari sana. Jika diperhatikan, ternyata itu adalah Tanya, anaknya Pak RT. Dia masih satu lingkungan dengan Aira dan Mirna. Hanif mendekat. Gak usah dikejar, gak akan mungkin kekejar. Kau tegur Hanif. Tanya menoleh lalu memicingkan mata pada Hanif. Tanya meragukan sosok Hanif dan dia bersikap sangat judes. Siapa sih? Jangan ikut campur deh. Gak ikut campur, cuma mau mastiin aja kalau kamu gak kenapa-napa. I'm fine. Aku baik-baik aja. Jangan modus. Bapakku RT. RT abadi di Gang Senggol ini. Jangan coba-coba berbuat jahat ke anaknya. Hanif kesal jadinya. Padahal tadinya berniat untuk menolong, tapi malah disangka yang tidak-tidak oleh Tanya. Ya udah, orang cuma mau nolongin kok. Hanif siap untuk pergi lagi lalu menyalakan motornya. Tanya sadar kalau saat ini sepi dan rumahnya ada di dalam gang, cukup jauh. Lama-lama Tanya sadar kalau dia akan butuh Hanif untuk mengantarkannya ke depan rumah. Bentar. Kamu ini temannya lakinya si Aira sama si Mirna kan ya? Iya, kenapa emangnya? Maaf deh, maaf. Tadi emosi sampai nuduh yang enggak-enggak ke kamu. By the way, ini udah malam, gang sepi, dan rumahku ada di ujung gang. Terus? Boleh minta anterin nggak? Hanif tersenyum licik. Dasar Wimin. Kalau ada maunya, pasti berubah jadi anak kucing yang memelas. Bab ke-143. Alhasil, Hanif tak bisa menolak permintaan Tanya karena banyak pertimbangan. Walaupun awalnya Tanya menyebalkan, tapi tak mungkin juga Hanif membiarkan gadis itu berjalan sendirian di gang malam-malam, apalagi barusan dia mengalami kekerasan dan tindakan tidak menyenangkan dari kekasihnya. Karena sudah malam, Hanif menjalankan laju motornya dengan sangat pelan di gang agar tidak mengusik ketenangan para warga yang sebagian sudah pada tidur. Jangan-jangan tadi kamu lihat semuanya ya? Tanya Tanya tiba-tiba. Hanif melirik ke arah Tanya lewat kaca spion saja. Tanya terlihat resah dan sesekali memegangi pipinya yang kena tamparan tadi. Lihat apa? Tanya Hanif pura-pura tak tahu. Syukurlah kalau nggak lihat. Kata Tanya tak jelas. Jangan sampai ada yang lihat kalau tadi aku dikasarin sama si Daven. Malulah, bisa viral dan ayah bisa murka. Pastinya ini bakalan jadi masalah besar. Pikir Tanya. Kamu sering dikasarin gitu sama cowok kamu? Tanya Hanif. Tanya terlihat tidak tenang lagi. Dia pikir Hanif tidak melihat dan tidak tahu kejadian tadi, ternyata Hanif melihatnya dari awal. Jadi kamu lihat? Lihat dari kapan? Dari pas aku coba ngejar mobil si Dav aja kan? Tanya terlihat panik. Pastilah dia tengsin kalau ketahuan dikasari habis-habisan oleh teman lelakinya yang bernama Daven itu. Sayangnya, waktu itu obrolan mereka terjeda karena Hanif sampai. Sedikit banyak, Hanif tahu beberapa hal di lingkungan rumah itu termasuk rumah Pak RT, karena Hanif sering main pada Jali atau Yaris. Ini rumah kamu kan? Kata Hanif berhenti tepat di depan pagar rumah. Kamu nggak jawab, tadi kamu lihat kejadian aku pas dikasarin sama teman cowokku? Tanya agak mendesak dan tak lekas turun dari motor Hanif. Iya. Jawab Hanif dengan santai. Serius? Iya. Please jangan bilang-bilang ke siapapun. Please. Bisa jadi masalah besar kalau orang tuaku sampai tahu. Pinta Tanya kembali dengan wajah memelas. Justru orang tua kamu harus tahu, menurutku sikap pacar kamu tadi udah di luar batas sih. Nampar sekaligus ngedorong kamu sampai jatuh. Bodoh banget kalau kamu diam aja dan mempertahankan dia.
Hanif agak ngegas karena tidak setuju dengan pemikiran Tanya. Enggak. Ayah sama ibu aku nggak boleh tahu. Bahkan mereka nggak tahu kalau aku punya pacar. Please mulutnya jangan ember ya. Please. Terus, mereka nggak heran kamu pulang malam-malam begini? Kamu mau bilang apa? Udahlah, itu urusanku. Tanya turun dari motor Hanif lalu merapikan hijabnya dan menghela nafas dalam-dalam. Hanif mengerti kalau saat ini Tanya sedang tidak baik-baik saja, tapi memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja untuk menghindari kecurigaan orang tuanya. Tadinya Hanif ingin abai, tapi Hanif jadi penasaran. Ada rasa kasihan juga karena sepertinya Tanya mengalami toxic relationship. Makasih ya, hati-hati di jalan. Sana jalan, sebelum ibu bapakku lihat kamu. Kata Tanya dengan pelan. Masuk aja dulu. Kata Hanif. Enggak, kamu aja jalan dulu. Satu yang bisa Hanif tangkap dari sosok Tanya adalah keras kepala. Ya sudah kalau maunya begitu. Setidaknya Hanif sudah mengantar Tanya sampai ke depan pintu pagar rumahnya. Hanif putar arah dengan susah payah karena gangnya memang cukup sempit. Lalu setelah itu berlalu dan tetap menatap Tanya dan gerak-geriknya lewat kaca spion motornya. Tanya sudah masuk ke dalamnya dan Hanif cukup lega dengan hal itu. Hanya saja, jiwa keponya jadi meronta-ronta. Kenapa Tanya mau dikasari seperti itu oleh pacarnya? Kenapa juga menyembunyikan hubungannya? Ada apa gerangan? Ngapain gue kepo sama urusan cewek keras kepala itu? Gerutu Hanif di dalam hati. Seorang pengasuh yang direncanakan oleh Juan dan Ars akhirnya datang. Pengasuh itu adalah seorang wanita muda, tapi sepertinya memiliki pengalaman dan sudah terlatih untuk mengurus anak bayi sampai mengasuh anak toddler. Ars malah tidak yakin walaupun babysitter itu adalah pilihan Nana, ibunya sendiri. Sebenarnya sejak awal Ars lebih percaya menitipkan Nathan dan Nala pada Binunit atau Biayan saja. Perkenalkan, saya Yusi, saya sudah memiliki pengalaman dalam pengasuhan anak bayi sampai anak di bawah 5 tahun. Saya juga babysitter berlisensi. Saya akan menjaga putra-putri Anda dengan baik. Wanita 25 tahun itu memperkenalkan diri di hadapan Ars. Ars tetap tak yakin. Entah kenapa, Ars berusaha untuk tidak berburuk sangka, tapi entah kenapa hatinya terus menolak. Sebenarnya, saya nggak terlalu memerlukan jasa pengasuh. Kamu direkomendasikan sama ibu saya tahu kamu sudah cukup effort untuk datang ke sini, tapi saya belum tertarik untuk menggunakan jasa babysitter. Maaf yang sebesar-besarnya, tapi saya akan mengganti uang ongkos kamu. Wajah ramah tamah Yusi berubah muram dengan perkataan Ars. Ars memang salah karena menolak Yusi bahkan sebelum Yusi memperlihatkan kemampuannya. Pastilah babysitter itu merasa tersinggung. Loh kok gitu? Yusi mulai menunjukkan kekecewaannya. Maaf, Mbak. Ibu saya belum merundingkannya dengan saya. Maaf sekali lagi. Semoga di luar sana Anda dapat pekerjaan di orang yang membutuhkan. Ini ada sedikit uang, anggap saja untuk mengganti uang ongkos mbaknya. Karena tidak enak, Ars bahkan menyodorkan sebuah amplop berisi uang 1 juta rupiah kurang lebih untuk membayar kedatangan Yusi walau ujungnya harus pergi lagi. Yusi sepertinya wanita matre, walaupun marah, tapi dia langsung menyambar uang dari Ars. Anda sudah membuat saya tersinggung. Emang rata-rata ibu milenial zaman sekarang gak pandai menimang perasaan orang ya? Yusi malah marah-marah sehingga membuat Binunik dan Biayan yang ada di dapur standby. Keduanya panik mendengar suara lantang Yusi. Tentulah keduanya akan pasang badan untuk melindungi Ars dan si kembar. Maaf, saya emang salah. Tapi saya benar-benar belum membutuhkan jasa babysitter. Ibu saya terlalu cepat memutuskan sebelum membicarakannya dengan saya. Maaf sekali lagi. Saya merasa terhina loh. Gak pernah sekalipun saya diragukan seperti ini. Ujar Yusi lalu memasukkan amplop itu ke dalam tasnya. Udah gak baik sejak awal. Kayaknya keputusanku udah bener nih. Duh, ibu, kenapa sih ngirim orang macam begini ke sini?
batin Ars dan dia menyayangkan pada Nana yang malah mengirim perempuan seperti Yusi pada Ars. Untung naluri Ars kuat sekali. Sejak pertama kali menatap matanya saja, Ars sudah tidak srek dan merasa kalau Yusi tak akan menjalankan tugasnya dengan baik. Permisi, saya doakan semoga Anda dapat babysitter yang gak lebih baik dari saya. Yusi semakin meracau lalu pamit pergi begitu saja. Ars mengerti kalau Yusi pasti kesal dengan sikap Ars. Hanya saja Ars ingin berjaga-jaga sejak awal. Ars tak ingin memaksakan keraguannya untuk terus berjalan, apalagi ini menyangkut soal Neisen dan Nala. Bab ke-144. Kenapa, Ci? Kan kamu bisa coba dulu. Ibu sengaja nyari babysitter dan yayasan terpercaya kok, buat Neisen sama Nala. Gak mungkin ibu nyari asal-asalan. Nana kaget saat mendengar cerita Ars tentang yang terjadi pagi ini. Ars memulangkan babysitter pilihan Nana bahkan sebelum dia bekerja untuk Ars. Sebenarnya Ars merasa tidak enak, tapi perasaannya jauh lebih tidak enak membayangkan kalau Yusi melakukan hal-hal buruk di luar pengawasannya. Aku tahu aku berlebihan, Bu. Aku terlalu berburuk sangka, padahal dia belum sempat menunjukkan kinerjanya. Tapi ya mau gimana lagi? Perasaanku kayak gak enak aja gitu, gak tahu deh. Ars agak sulit mengungkapkan apa maksud dari keputusannya itu. Nana malah merasa heran, Nana benar-benar tidak mengerti Ars seperti itu. Apa kamu baik-baik aja? Tanya Nana. Aku baik-baik aja, tapi ibu sama Bang Huan terlalu mengkhawatirkan aku. Padahal aku juga bisa kok ngurus si kembar dengan bantuan Binunit atau Biayan. Jujur aja, aku bukannya sok protektif, tapi kalau menyangkut anak-anakku, aku harus lebih hati-hati sama orang yang belum benar-benar aku kenal. Ibu ngerti kan maksudku? Nana sangat mengerti sekarang. Mungkin Ars memang hanya ingin yang terbaik bagi si kembar tanpa bermaksud mengecilkan kapasitas orang lain. Iya, ibu ngerti. Jadi, sekarang maunya gimana? Mau cari jasa pengasuh dari tempat lain lagi? Atau kamu mau seleksi sendiri? Buat sekarang nggak? Aku mau urus Neisen sama Nala tanpa pengasuh. Ya udah kalau kamu maunya begitu. Maaf ya, ibu udah sok tahu, tapi ibu tuh nggak ada maksud apa-apa. Maksud ibu cuma mau bantu meringankan beban kamu. Enggak kok, aku nggak merasa terbebani. Aku melakukannya dengan senang hati. Tapi kalau aku kelihatan kacau dan lelah, terus aku sedikit ngeluh, itu bukan berarti aku nggak suka sama peran baruku ini. Sungguh aku bahagia banget bisa membesarkan dan mengawasi kembang tumbuh anakku setiap harinya. Iya, ibu ngerti, Ci. Ya udah, ibu akan lebih sering ke sini. Sekarang Neisen sama Nala udah bisa jalan, kamu harus ekstra mengawasi. Takutnya mereka beredar ke tempat-tempat yang bahaya yang nggak bisa kita duga. Tapi ibu nggak marah kan karena aku membatalkan kontrak kerja babysitter itu? Enggak kok. Kamu adalah ibunya si kembar. Kamu adalah yang paling berhak untuk memutuskan apapun yang berkaitan sama si kembar. Ars lega karena tampaknya Nana sudah cukup mengerti apa isi kepala Ars saat ini. Makasih buat pengertiannya, Bu. Kamu mau pergi nyalon? Tanya Nana kemudian, membuat Ars agak heran. Nyalon? Nyalon apa, Bu? Ya kali aja kamu mau memanjakan diri sendiri. Sekarang kamu adalah full-time mami yang tak memiliki waktu libur buat ngasil self-reward buat diri kamu sendiri. Kan kamu juga perlu untuk tetap membuat diri kamu relaks dan menjaga penampilan demi suami kamu. Kamu perlulah minimal sebulan sekali buat pergi perawatan. Kalau kamu mau, pergi aja sana. Ibu akan jaga anak-anak. Nana menjelaskan semuanya dan Ars mengerti. Ya. Sejak jadi seorang ibu, Ars memang kehilangan banyak waktu untuk memanjakan dirinya sendiri. Walaupun Huan tidak pernah protes karena selalu disambut dengan Ars yang tak sempat berdandan untuknya, tapi saran dari Nana ada baiknya juga. Walaupun Huan tidak mempermasalahkan, tapi Ars harus berusaha untuk tetap memanjakan mata suaminya. Kamu mau kan? Sana pergi aja, ibu akan di sini sampai kamu pulang nanti. Jadi aku boleh pergi keluar sebentar? Pergilah. Manjakan raga kamu. Emang aku kelihatan lusuh ya, Bu? Apa sejak punya anak aku jadi kelihatan gak menarik lagi? Ars merasa ciut dan insecure.
Enggak kok, kamu tetap cantik. Tapi nggak ada salahnya kan kalau kamu pergi treatment sesekali? Iya sih. Ya udah, bersiaplah. Minta antar sama sopirnya ibu. Pak Amin lagi cuti kan? Iya, Pak Amin lagi pulang kampung sih. Tapi aku mau minta izin sama Bang Huan dulu. Ya, mintalah izin pada suami. Itu adalah kewajiban yang harus selalu kamu ingat. Iya, Bu. Ars pun akan menuruti anjuran ibunya. Sepertinya Ars memang butuh waktu berkualitas untuk dirinya sendiri. Bang, aku boleh pergi keluar bentar enggak? Nat sama Nala dijagain sama ibu. Ars mengirimkan chat pada Huan. Dia ingin mendapat izin dari suaminya sebelum benar-benar pergi. Huan sedang sibuk langsung membalas karena dia selalu memprioritaskan pesan masuk dari istrinya. Jika orang lain yang mengirim pesan, pasti Huan akan menundanya dan membalasnya saat dia santai nanti. Mau pergi keluar kemana, Ci? Apa nggak nungguin abang pulang aja nanti? Ars langsung membaca pesan itu dan untuk lebih jelasnya, Ars memutuskan untuk menelpon langsung pada Huan. Huan pun meminta izin sejenak pada teman-temannya untuk mengangkat telepon dari Ars. Teman-teman selalu mengizinkan dan memaklumi. Huan pergi ke arah belakang bengkel yang tidak terlalu bising dengan raungan mesin yang ada di ruang utama bengkel. Halo, Bang? Iya. Kamu mau pergi kemana? Biar abang cepet-cepet selesaikan satu motor ini dan pulang buat anterin kamu. Kata Huan. Gak usah. Bang Huan terusin aja kerjaannya. Ini kok, aku cuma mau pergi treatment kecantikan. Boleh nggak? Anak-anak dijagain sama ibu kok. Jawab Ars. Ya bolehlah. Nanti abang transfer uang tambahan buat kamu ya. Gak usah. Masih ada kok. Pasti cukup. Jadi ibu yang jagain Nat sama Nala. Emangnya babysitternya belum datang? Ars belum sempat cerita kalau Ars membatalkan babysitter yang sudah dibahas dengan Huan semalam. Aku nggak jadi pakai jasa babysitter, Bang. Setelah aku pikir-pikir, aku mau ngasuh anak-anak kita semampunya aku aja, dengan bantuan biayan sama Binunik. Lagian ibu juga tiap minggu datang ke rumah. Jujur aja, aku belum bisa percaya ke orang lain buat jagain anak-anak kita. Ars menjelaskan semuanya dengan suara yang melemah. Terdengar sebuah keraguan di nada bicaranya, walaupun Huan tidak bertatap muka dengannya. Tapi Huan bisa merasakan kalau ada sesuatu yang membuat istrinya merasa tidak nyaman dengan rencana perekrutan babysitter itu. Abang seneng sih, kalau mang kamu nyamannya gitu. Kalau mang kamu maunya gitu, ya udah, kita lupain aja soal babysitter. Tapi ya mungkin dampaknya tuh aku jadi jarang dandan, jarang treatment, pasti kelihatan jelek banget di mata kamu. Cuma ya itu, aku mau memastikan aja kalau semua kebutuhan anak-anak kita tuh sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gak ada dampak buruk yang abang rasain. Ci, semuanya baik-baik aja. Kamu gak pernah jelek di mata abang, serius deh. Huan malah menggoda Ars. Beneran? Atau cuma mau nyeneng-nyenengin aku aja nih? Beneran! Nanti kita bisa atur waktu deh. Abang akan serahkan hari libur abang full buat kamu. Kamu pergi nyalon, biar abang yang jagain anak-anak. Hehe, gak usah gitu juga kok. Yang penting kita menjaga dan mengawasi mereka sama-sama. Setuju. Dan demikianlah, Ars tak pernah mendapatkan kendala atas keinginannya. Huan selalu mendukung apapun keinginan Ars. Bang Huan udah izinin, aku tinggal berangkat deh. Kata Ars mulai terlihat bersemangat lagi. Kamu gak sekalian ajakin kakak-kakak kamu? Mbak Sanum sama Mbak Melisa? Iya, emangnya siapa lagi? Siapa tahu mereka juga lagi gabut dan pergi ke salon perawatan sama-sama, bukankah akan jadi momen yang menyenangkan? Ars coba pikir-pikir dulu. Sudah pasti akan sangat menyenangkan, tapi masalahnya Sanum dan Melisa pasti memiliki kesibukan masing-masing. Mungkin aja Mbak Sanum fokus jagain Ataya, dan Mbak Mel sibuk di butiknya. Aku segan mau ajak mereka. Coba aja dulu ajakin. Tapi Nana terus menganjurkan. Sepertinya Nana ingin hubungan di antara Ars, Sanum dan Melisa menjadi semakin dan semakin erat. Ya udah, aku chat mereka deh, sambil ganti baju aku tunggu chat balasan dari mereka.
Akhirnya Ars memutuskan untuk mengikuti anjuran sang ibu. Nah gitu dong, kalian harus selalu kompak. Ibu tuh seneng banget kalau kalian duduk dan ngobrol sama-sama. Ars tersenyum menanggapi kesenangan sederhana yang dirasakan oleh ibunya saat ini. Keinginan Nana memang tak pernah muluk-muluk, itu pun selalu berdasarkan untuk kebaikan semua orang. Tak ada salahnya Ars mengajak kedua kakak sambungnya. Pasti akan sangat menyenangkan jika Shanum dan Melissa juga meluangkan waktu untuk pergi treatment kecantikan bersama-sama. Kapan lagi coba bisa pergi sama-sama kayak gini? Iya ya? Kalau acara nggak pakai rencana emang 99% kemungkinan akan terrealisasi. Beda lagi kalau kita rencanakan dulu. Aku tuh disaranin sama ibu, hari ini datang ke rumah buat bantu jagain Nathan sama Nala. Ibu bilang aku perlu waktu berkualitas buat diriku sendiri. Jadi ya langsung aja aku kepikiran buat pergi ke salon perawatan. Dan ibu juga nyaranin aku buat ajakin Mbak Mel sama Mbak Shanum. Ketiga gadis cantik itu sedang duduk bersantai di dipan-dipan yang berjejer sambil menikmati layanan parikil dari para ahli di salon langganan itu. Ibu tuh ngerti banget sama keinginan anak-anak perempuannya ya, kata Melissa. Yep. Bu Nana bikin aku ngerasa punya banyak ibu sekaligus setelah ibu dan Mama Irene. Seneng banget rasanya merasakan limpahan kasih sayang dari 3 wanita hebat seperti mereka. Ungkap Shanum. Dia begitu bersuka cita. Di saat Ars, Shanum dan Melissa duduk bersama seperti itu, vibe suasana di sana menjadi lebih positif dan menyenangkan. Kecantikan dan meramahan mereka membuat orang-orang nyaman. Gimana kabar bocil-bocilku? Udah lama gak nengok mereka? Tanya Melissa beralih pada topik obrolan yang baru. Alhamdulillah mereka baik, Kak. Malah tambah aktif. Kewalahan kadang-kadang, untung ibu sama Mama Irene selalu datang bantu aku buat menghandle mereka. Jawab Shanum lebih dulu. Gak kebayang deh, tapi kayaknya Ear udah mulai bisa diatur. Ear juga sayang banget sama Ataya. Sumpah deh, suka gemes kalau lihat Ear jagain Ataya. Sweet banget deh. Begitulah, walaupun kadang juga ngajakin adeknya buat main kotor-kotoran di halaman rumah. Hehe. Oh ya? Ya. Gimana sama si kembar? Aku juga kangen banget sama mereka. Melissa beralih bertanya pada Ars. Dia menjadi kakak yang adil dan menanyakan kabar semua keponakan-keponakannya. Masih aman, Mbak? Tapi sejak beberapa hari lalu, mereka udah mulai bisa berdiri sendiri dan jalan sendiri walaupun baru 3-4 langkah. Ars menjawab dengan bangga. Serius? Oh my, pasti mereka gemoy banget deh. Kalau nanti aku libur, aku mau banget jadi pengasuh dadakan buat mereka berempat. Mungkin aku bisa kerja sama-sama Naresh. Ya sambil latihan gitu, siapa tahu, kalau udah rezeki nanti aku langsung dikaruniai anak kembar kayak Nathan dan Nala. Amin, amin, Kak. Ars dan Shanum kompak mengaminkan perkataan Melissa. Sejujurnya, setiap kali membahas soal anak bersama Melissa, baik Shanum maupun Ars seringnya merasa canggung. Mereka hanya tidak ingin menyinggung soal itu sebab Melissa masih belum juga dimaruniai kehamilan sampai detik ini. Bahkan, Melissa sempat bersikap kurang baik saat Ars pertama kali mengumumkan kehamilannya waktu itu. Ars awalnya merasa kesal, tapi kemudian dia mengerti kalau hal itu sangatlah sulit bagi Melissa. Perasaanku bilang, Kak Mel akan hamil tahun ini. Entah kenapa, aku yakin banget. Tahun ini akan jadi tahun terbaik buat Kak Mel sama Bang Naresh. Ucapan Shanum menumbuhkan rasa optimis di hati Melissa, walaupun kadang ia tak yakin dengan harapannya. Serius, Num? Insya Allah. Bukan sesuatu yang pasti, tapi Alo yakin akan hal itu. Bisa jadi lebih cepat. Ars begitu senang melihat Shanum selalu mendukung Melissa. Shanum juga selalu memberi semangat dan suntikan moral untuk Ars ketika Ars merasa down. Percayalah, Mbak. Semua orang sayang Mbak Melissa. Semua orang selalu mendoakan Mbak Melissa. Makasih. Kalian adalah adik-adik yang selalu menjaga harapan aku. Mereka bertiga berbagi bersama. Berbagi cerita, doa, harapan. Bukan hanya asal bicara, Shanum juga sering mengkhususkan doa untuk kebahagiaan kakaknya.
Sanum memiliki keyakinan kalau Melissa akan segera dikarunia momongan juga. Sanum berharap kalau rasa percayanya itu adalah pertanda kalau Melissa memang akan segera dikarunia keturunan. Nif, kok gue kayak denger suara motor lu balik lagi ke depan rumah gue semalam? Pelan sih, tapi firasat gue bilang kalau itu emangnya lo. Bener kan? Gue nggak salah duga? Tanya Yaris. Mereka sama-sama sedang menyiapkan diri untuk mulai mengoperasikan bengkel kesayangan mereka. Mereka memakai wearpack mekanik dengan tulisan Wolfgang Crew di bagian punggungnya. Bengkel Wolfgang mengupgrade segala sesuatu tentang bengkel itu mulai dari fasilitas sampai keseragaman agar membuat para klien semakin percaya dengan kapasitas bengkel yang dulunya dirintis oleh Jelly dan Yaris berdua. Telinga lu peka amat, bro. Semalam gue emang balik lagi, tapi gue jalan pelan-pelan kok. Jawab Hanif. Nah kan? Pertanyaannya, ngapain lo balik lagi? Putar balik apa bagaimana? Kesananya tuh nggak ada jalan lagi. Kan lo juga tahu kalau itu gang buntu. Gue habis nganterin anak Pak Rete. Yaris tercengang dengan jawaban Hanif. Ngapain? PDKT? Kok bisa? Kagak. Pas keluar dari gang, nggak sengaja gue lihat dia lagi ribut sama pacarnya. Gue lihat dengan jelas kalau dia ditampar bahkan didorong kasar sampai jatuh ke aspal. Gila nggak tuh? Serius? Terus lo nggak kasih paham tuh cowok kasar? Daripada gue ngejar tuh cowok, yang pertama kali gue lakukannya mastiin kalau anaknya Pak Rete nggak kenapa-napa. Gue mencium bau-bau modus di sini. Goda Yaris. Saat bercerita serius, Hanif malah digoda dan dicurigai oleh Yaris. Hanif jadi kesal dan bete. Belum lagi semalam Tanya juga bersikap judes kepadanya, padahal sudah ditolong oleh Hanif. Siem lu! Orang niat nolongin pakai dikatain modus segala. Ya kali. Lagian siapa yang mau sama cewek ponga nggak tahu terima kasih ke dia. Kalaupun di kota yang nyisa cuma anaknya Pak RT itu, gue mending pergi ke kota lain dah buat nyari yang lain. Hanif membantah habis-habisan. Hanif masih memiliki kesan buruk terhadap Tanya yang semalam ingin ditolong tapi bersikap tidak sopan padanya. Wadaw! Kayaknya anaknya Pak RT udah blacklist nih di mata lu. Berisik lu ah, jangan bikin gaduh deh. Gue nggak mau dicengin sama yang lain. Awas kalau mulut lu ember. Ya bisa aja si Jawi juga tahu, kan rumahnya nggak jauh dari rumah Pak RT. Ya juga ya, itu benar. Ah, masa bodoh. Hanif tak peduli tapi sebenarnya, di lubuk hati terdalamnya Hanif mulai kepikiran soal Tanya lagi. Masih sangat jelas Hanif mengingat saat Tanya ditampar kasar oleh lelaki bernama Daven itu. Belum lagi Tanya juga didorong dan ditinggal begitu saja di gelap malam. Emang kalau cewek bucin bisa jadi sebodoh itu ya? Pikir Hanif dan dia menyayangkan kejadian semalam. Hanif juga memikirkan bagaimana Tanya berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Tanya seolah tak ingin seorang pun tahu dengan kekasaran yang ia terima semalam. Atau mungkin sudah sering? Ash, ngapain gue mikirin cewek keras kepala kayak dia? Dia sendiri gak akan peduli walaupun dikasih saran baik. Bodoh ah. Dan Hanif kembali menyangkal. Hanif ingin fokus saja mencari perempuan impiannya yang sekelas Sanum atau Arsh. Hanif juga ingin hidup damai di masa depan dengan wanita-wanita sabar seperti mereka. Walaupun Hanif sadar kalau keinginannya itu terlalu muluk-muluk. Kenapa tuh anak? Gue perhatiin dari tadi kok kayak ngelamun terus. Dia baik-baik aja kan? Tanya Jawi pada Yaris yang kebetulan sedang memperhatikan Hanif yang sedang melamun. Mungkin kena sengatan anak Pak Rete. Jawab Yaris sambil bergurau. Hah? Maksudnya gimana? Pak Rete siapa? Ya Pak Rete kita-kita. Si Ton ya? Iya, emang siapa lagi? Kalau gue bilang mah mending pikir-pikir aja deh. Ya bukan apa-apa. Kejulidannya sama amaknya udah sohor banget si gang senggol. Bisa habis dirujak tiap hari kalau si Hanif deketin dia. Lagian kan dia udah gembar-gembor. Kalau kriteria calon suami yang dia mau itu minimal bermobil. Malahan sekali bilang, maunya yang 11-12 sama si Zah. Gila nggak tuh? Hahaha. Lo masih inget aja soal itu ya? Lah gue mah ingat.
Kagak rela gue kalau si Hanif masuk ke circle keluarga itu. Ya, Pak RT sih emang baik, tapi nggak sama istri plus anaknya. Pokoknya gue big nomor kalau si Hanifnya deketin tuh ulet-uget. Yaris malah tertawa. Omelan lu kayak omelan amak lu, identik banget dah. Selalu aja. Ternyata faktanya, Tanya juga masih terkesan buruk di mata anak-anak The Wolves. Mereka sepertinya tak akan mendukung langkah Hanif untuk pendekatan pada Tanya. Lagi pula, Hanif juga tak memiliki niatan itu. Hanif masih memiliki harapan untuk menemukan perempuan yang baik yang bisa membawanya ke jalan yang lebih baik lagi. Bab ke-145. Beberapa tahun belakangan Aku ini, lagi butuh ganti Neres motor membantu buat Arsen di kerja. perusahaan. Mau minjem 15 Neres juta. sangat Nah, berdedikasi kalau gak ada dan menjalankan jaminan tugas atau yang Arsen agunan dan berikan dengan dicicil 6 bulan. sangat sungguh-sungguh. Kini, sudah tak ada lagi Neres yang barbar, yang selalu menginginkan apapun yang rivalnya inginkan. Bahkan sekarang Neres tak memiliki rival lagi. Rival yang selalu berselisih dengannya sudah menjadi iparnya. Tapi sesekali Neres masih menyempatkan diri menyambangi kawan-kawan lamanya yang tergabung di Pantra. Walaupun kadang mereka mempengaruhi Neres untuk meneruskan persaingan di antara The Wolves dan Pantra, tapi Neres selalu memiliki cara untuk menolak usulan teman-temannya. Janganlah, bro. Rantai dendam di antara Pantra sama The Wolves sudah terputus sejak lama. Ayolah, jangan berpikiran buat ngulang kebodohan kayak dulu lagi. Makin kesini kan kita makin dewasa, ya harus bersikap lebih dewasa juga dong. Saat itu, Neres duduk santai nongkrong di markas Pente bersama Jack dan Neil. Dua kawan lekatnya yang sekarang sudah mulai merenggang. Hanya duduk-duduk santai sambil ngopi sasetan dan menghabiskan beberapa batang rokok. Jadi dewasa nggak asik banget. Terlebih gue belum sempat ngalahin si Huan. Kalau sisa sih, oke lah, kita pernah bikin dia berdarah-darah waktu itu. Si Huan kagak pernah. Kata Jack agak bernafsu. Neres hanya geleng-geleng kepala. Otak lu masih segitu-gitu aja, Jack? Janganlah, si Huan juga ipar gue. Cegah Neres. Ipar lu juga? Gimana ceritanya? Udah cukup Siza aja yang jadi ipar lu. Kata Neil merasa keheranan. Mertua gue, nikah lagi sama ibunya istri si Huan. Cukup jelas kan? Neres menjelaskannya secara singkat saja. Tapi itu sudah cukup jelas dan menjawab pertanyaan kedua temannya. Makin rumit. Makin susah nyabut tas mereka. Padahal tangan udah gatel banget pengen ribut. Tapi gue akui sih kalau sekarang bahaya nyari gara-gara sama si Zah, pasti sekarang bakal main lapor polisi. Nggak kayak dulu. Ayolah, bro. Gue udah nganggap ini selesai sejak lama. Hidup berdampingan itu sangat menyenangkan. Kalian juga harus tahu kalau selama ini si Zah sangat menghargai gue. Please jangan lagi memantik keributan ya, oke? Jack dan Neil tidak terlalu setuju. Mereka benar-benar merasa kehilangan Neres yang mereka kenal. Sebenarnya di satu sisi, mereka ikut senang dengan pencapaian Neres saat ini. Tapi di sisi lain, mereka tiba-tiba merindukan masa muda mereka saat diwarnai dengan perselisihan dan perkelahian. Begitulah. Selepas dari markas Pantra, Neres juga menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah bundanya, Nyonya Kartika. Sementara ayahnya Neres masih aktif menjalani pekerjaannya sebagai seorang kapten di kapal pesiar. Ayahnya Neres tak setiap saat ada di Indonesia. Sangat jarang untuk bisa berkumpul bersama-sama. Loh? Kok sendirian? Mel mana? Sambut Kartika dan keheranan karena putranya datang sendirian tanpa Melisa. Lagi sibuk banget, minta jangan diganggu sampai jam 7 malam katanya. Ada beberapa desain yang diminta sama salah satu perusahaan di Paris. Jawab Neres selalu duduk di ruang santai lalu mengambil topas cookies dan menikmatinya. Wah, keren banget! Sekarang Mel juga mulai kerja buat perusahaan. Kartika begitu kagum dan bangga pada menantunya walaupun saat itu Melisa sedang tidak ada di sana. Gak juga sih. Cuma beberapa waktu lalu Mel ikutan workshop yang diadain sama perusahaan itu. Gak bersifat mengikat kok. Gak ada kontrak. Cuma ya mungkin akan prestis aja kalau Mel bisa berkontribusi nyumbang desainnya buat perusahaan besar itu.
Oh gitu ya? Ya semoga hasilnya bagus. Hasilnya baik. Mel itu emang harus punya kegiatan positif, biar nggak kepikiran terus soal anak. Kasihan Mel. Naresh melirik kepada sang bunda. Betapa Naresh senang karena bundanya juga sangat mengerti keadaan Melissa saat ini. Padahal Kartika hanya memiliki satu anak dengan usia matang, tapi Kartika tidak menuntut atau mendesak untuk segera diberikan cucu. Sikap dan dukungan moral dari Kartika adalah salah satu yang membuat pernikahan Naresh dan Melissa selalu terjaga tanpa cekcok walaupun belum dikaruniai anak. Bun! Panggil Naresh masih dengan tatapan mata yang sama. Kartika melirik ke arah Naresh dan memberikan kehangatan tak terbatas. Kartika adalah salah satu alasan Naresh berubah menjadi pria sejati selain Melissa. Apa, Nak? Maafin aku. Maafin Mel ya. Mungkin Bunda bosan dengernya, tapi kami nggak diam aja kok. Setiap malam kami berdoa, biar bisa cepet-cepet ngasih cucu buat Bunda sama Ayah. Suasana berubah agak sendu. Bahasan itu memang selalu sukses merubah suasana. Stop minta maaf terus, Rush. Bunda tahu kok kalau kalian itu selalu berikhtiar. Tapi ya kalau belum waktunya, kita nggak bisa memaksakan. Kamu nggak usah merasa bersalah sama Bunda sama Ayah. Keadaan ini sama sekali nggak akan mempengaruhi Bunda sama Ayah. Walaupun belum ada cucu, tapi sekarang anak Bunda bertambah satu, yaitu Mel. Kata-kata Kartika sangat menyentuh hati terdalam Naresh. Naresh jadi terharu sampai ingin menangis di pelukan ibunya. Naresh selalu kuat tegar di hadapan Melissa agar bisa menguatkan juga. Tapi jika sudah duduk berdua dengan Kartika, kadang Naresh tak bisa bohong kalau dirinya sedih karena setelah bertahun-tahun menikah belum juga diberi momongan. Kenapa sih setiap ngebahas ini kamu jadi melo begini? Keep strong dong, Nak. Gimana sih kamu ini? Mana Naresh Narendra Haven yang Bunda kenal badung dan barbar? Ayolah, jangan begini. Kartika menyemangati Naresh. Dia adalah bunda yang sangat supporting terhadap anaknya dan itu dia lakukan dengan setulus hati tanpa dibuat-buat. Mel juga suka sedih kalau inget sama Bunda. Mel tuh beneran ngerasa bersalah sama Bunda. Mel takut Bunda benci dia. Gitu-gitulah. Ya ampun, memangnya selama ini Bunda pernah bersikap buruk sama Mel? Karena alasan ini? Enggak kan? Justru Bunda tuh takut kalau Mel sampai berpikiran kayak gitu. Bunda tuh sangat mengerti perasaan kalian. Bunda ini perempuan, tentulah Bunda sangat mengerti apa yang Mel rasakan saat ini, makanya Bunda nggak pernah bahas soal anak di hadapan dia. Bunda juga selalu berusaha menghindari bahasan soal itu. Apa Bunda pernah keceplosan? Perasaan nggak deh. Bunda emang yang terbaik. Bunda udah bersikap sangat bijak, tapi ya tetap aja, masih ada rasa bersalah dari kami. Kartika sangat mengerti akan hal itu. Beruntung dia memiliki hati yang luas dan tak akan pernah mempermasalahkan hal itu. Di depan Mel, kamu nggak boleh kayak gini loh, Rush. Sikap kamu begini, pasti akan mengecilkan hati Melissa. Enggak kok, cuma sama Bunda doang. Jawab Naresh dengan manja, seperti anak kecil. Kartika tersenyum. Setiap orang memang akan menunjukkan inner child-nya jika duduk nyaman bersebelahan dengan seorang ibu. Lagian kan kalian masih bisa bermain-main sama keponakan-keponakan kalian. Ada Arkana, Ataya, si kembar Nathan dan Nala. Asuh dan sayangilah mereka, siapa tahu bisa jadi simulasi agar nanti kalian lebih siap saat sudah tiba waktu kalian menjadi orang tua. Iya, Mel sayang banget sama mereka. Aku juga. Baguslah. Tetap semangat ya. Jangan biarkan hal apapun melemahkan kamu. Ada wanita yang harus kamu kuatkan, so kamu nggak boleh lemah. Naresh mengangguk sambil tersenyum. Saat dunia terasa berat, maka berbincang dengan sang bunda adalah salah satu pilihan terbaik. Setiap beban yang mengekang seolah terlepas begitu saja. Sekarang Naresh bisa menjemput Melissa dan kembali menjadi Naresh yang sangat menguatkan istrinya. Melissa sudah selesai dengan tugasnya lalu mengirimkannya via email. Akhirnya selesai juga Melissa meregangkan kedua tangannya karena sekarang dia sudah selesai dan sudah lega. Rasanya sudah lebih dari 3 jam dia tak keluar dari ruangannya.
Melissa tak tahu bagaimana keadaan di dalam ruang butik. Dia pun memutuskan untuk beranjak dan melihat apakah para karyawannya sudah siap untuk closing. Emi, Hana mana? Kok kamu cuma sendirian? Tanya Melissa pada salah satu karyawannya. Saat ini Melissa memiliki 3 karyawan, 1 orang sedang libur jadi hanya 2 saja yang bekerja. Tapi Melissa heran karena di ruang toko hanya ada Emi saja, sementara yang bernama Hana entah di mana. Anu bu, Emi malah terlihat panik dan meragu. Ada apa? Hana udah lebih dulu pulang. Maaf nggak ngasih tahu Bu Mel dulu, karena kami segan buat ganggu Bu Mel. Hana juga tadi sampaikan permintaan maaf karena nggak sempat bilang sama Bu Mel. Melissa sangat tidak mengerti. Apa maksud Emi? Kenapa dia bicara seperti itu? Kenapa juga Emi terlihat ketakutan? Coba tenang dulu, terus ceritain apa yang terjadi sebenarnya. Emi membuat dirinya lebih tenang. Dia mengatur nafas baik-baik sebelum menceritakan semuanya. Sekitar 15 menit yang lalu, Hana dijemput sama abang tirinya. Agak dipaksa, Bu, jadi ya gitu. Hana nggak bisa nolak dan nggak sempat pamit ke ibu. Melissa membuang nafas kasar. Melissa mengetahui beberapa masalah kompleks yang dialami oleh para karyawannya. Sayangnya Melissa tak bisa ikut campur masalah keluarga orang lain. Dia pun hanya bisa berharap Hana baik-baik saja dan bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Semoga Hana baik-baik aja. Amin, semoga. Ya udah, biar saya bantu kamu closing ya. Nggak usah, Bu, udah selesai kok. Bu Mel kan pasti kecapean. Ini tinggal ngerapiin bagian sini aja, udah selesai kok. Ya udah kalau begitu. Mau tak mau, pikiran Melissa jadi kepikiran dengan nasib karyawannya. Entah apa yang terjadi pada karyawannya itu. Setiap minggu, selalu saja ada drama yang terjadi. Bab ke-146. Terkadang, kesibukan berhasil mengalihkan perhatian Melissa dari kehamilan yang ia dambakan selama ini. Saat ini usaha butik Melissa berkembang pesat, bahkan sudah membuka beberapa cabang toko di mal-mal besar. Kesibukan itu lumayan sukses mendistraksi Melissa sehingga lama-kelamaan dia jarang galau-galau lagi soal anak. Tadi aku ke rumah Bunda, salam dari Bunda buat kamu. Kata Neres saat mereka di dalam perjalanan pulang. Duh, jadi kangen sama Bunda. Saking sok sibuknya, aku sampai lupa nelpon Bunda nanyain kabar. Bunda tahu banget kalau kamu sibuk. Katanya jangan lupa jaga kesehatan. Melissa tersenyum haru, rasanya memang menyenangkan sekali memiliki mertua yang sangat pengertian dan perhatian. Menjadi seorang piatu bukan hal yang terlalu buruk baginya karena saat ini dia selalu dikelilingi oleh para ibu yang menyayanginya dengan tulus. Melissa memiliki ibu mertua yang baik, Melissa juga memiliki ibu sambung yang sama baiknya. Itulah hal-hal yang mendukung Melissa untuk tetap semangat, padahal di masa remajanya dulu, Melissa adalah sosok yang sangat mudah down, mudah marah dan egois. Aku sayang sama mendiang Mami, sayang banget. Aku sampai ngebayangin gimana hidupku bakalan stuck sepeninggal Mami, tapi ternyata bayanganku salah. Aku punya Bunda, aku punya Ibu Nana, mereka membuat hidup aku teras begitu lengkap. Benar kata Sanum, ikhlas akan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik lagi. Melissa bertutur tentang perasaannya. Kamu beruntung banget, Mel. Selain punya ibu mertua dan ibu sambung yang super baik, kamu juga punya adik yang selalu berhasil bikin hati dan jiwa kamu tenang setiap kali kamu mulai diserang rasa resah dan sedih. Itu benar. Sanum selalu ngasih aku teguran tapi dia melakukannya dengan cara yang beda dan bikin aku termotivasi. Gak heran sih kalau Zah beneran sayang banget sama Sanum, semua orang juga sayang sama Sanum. Dia tuh emang kayak bidadari surga yang diutus ke bumi buat ngasih cahaya ke orang-orang, siapapun yang ada di dekatnya. Iya bener. Dan pastinya, aku punya suami yang support banget. Yaitu kamu. Kamu yang terpenting, karena kamu adalah yang paling dekat dengan aku sekarang ini. Kamu tahu aku luar dalam. Kamu yang paling mengerti kurangnya aku. Kamu adalah yang terbaik. Di akhir obrolan, Melissa menyerahkan penghargaan terbaiknya untuk Neres. Tentu saja untuk Neres,
karena Neres adalah partner berjuang dan partner bersabar yang paling dekat dengan Melissa saat ini. Kayaknya aku emang terlahir ditakdirkan buat kamu, Mel. Neres menjawab dengan nada bergurau sambil tersenyum menggoda. Aku juga pastinya. Mereka sangat positif, tidak ada ujaran saling menyalahkan. Mereka benar-benar saling mendukung dan tak pernah merasa salah satu dari mereka adalah penyebab dari belum hadirnya momongan di dalam pernikahan mereka. Gimana progres lo sama anak Pak Rete, Nif? Udah nyampe tahap mana nih? Tanya Yaris menggoda Hanif. Bengkel sedang lengang, hanya ada beberapa motor yang sedang diservis dan itu dihandle oleh para anak baru. Progres apaan? Tanya Hanif. Gue harap sih end. Gak ada kelanjutannya. Please mikir-mikir lagi, walaupun gue bukan bapak lo. Tapi gue sebagai sohib lo kagak setuju kalau lo berniat deketin anaknya Pak Rete. Jawi begitu vokal dan sejak awal Jawi seperti tak suka pada sosok Tanya. Wah, bahaya nih. Udah ada yang nentang. Gimana nih, bro? Belum jadian aja udah ada orang yang kagak setuju. Sebenarnya Hanif penasaran kenapa Jawi seperti itu. Apakah Tanya memang seburuk itu? Apakah Tanya memang setoksik itu? Pikir Hanif. Lo punya dendam apa sih sampai lo gak sudi kalau sohib kita yang udah lama jomblo ini biar gak berjodoh sama anak Pak RT? Tanya Huan yang ikut penasaran. Gak tahu kenapa, bro. Tapi yang pasti, si Tanya sama ibunya tuh pernah ngehina keluarga bini gue. Pokoknya gue gak lupa, mereka emang sesongong itu. Kalau sama bapaknya sih gue gak ada masalah. Cuma ya itu, gue masih belum bisa respect sama anak dan istrinya. Dan andai lo tinggal di lingkungan rumah gue, lo bakalan tahu kenapa banyak orang yang gak respect sama mereka. Jawi mengeluarkan unek-unek di dalam hatinya. Sepertinya Jawi memang memiliki kesan yang sangat buruk terhadap Tanya. Kalau misalnya dia berubah jadi lebih baik setelah jadian sama si Hanif, gimana? Tanya Yaris. Apaan sih? Gak usah bawa-bawa nama gue buat jadi misalnya. Kata Hanif kesal. Tapi itu sih pilihan lo, Nif. Hak lo mau milih siapapun juga. Gue cuma mau kasih opsi aja. Kalau lo masih bisa nyari cewek lain yang lebih baik, mending nyari aja dulu. Jadi ingat kalau dulu kita ini cuma berandalan yang sukanya bikin onar. Boro-boro inget ibadah, kerjaan kita cuma minum dan tawuran. Tapi kita bisa berubah jadi kayak gini karena kita udah ketemu orang yang tepat. Gimana pikiran Sanum, Ars, Aira sama Mirna ya pas awal kenal sama kita? Apa hati mereka juga nolak? Apa hati mereka juga meragu? Tutur Huan agak menyentil Jawi yang seolah menjudge bahwa Tanya adalah orang yang sangat buruk sehingga tak layak untuk diperjuangkan. Benar-benar. Dulu kita cuma berandalan, cuma jadi idol cewek-cewek di jalanan, tapi takdir berkata lain, Allah ngasih bidadari surga yang mampu bawa kita ke jalan yang lurus. Masih nggak kebayang kalau misalnya gue nggak berjodoh sama Mirna. Yaris menyahut. Jadi menurut gue, kalau misalnya Hanif berjodoh sama anaknya Pak RT ataupun siapapun yang menurut kita buruk, jangan langsung ambil kesimpulan. Siapa tahu, itu adalah jodoh terbaik di mana Hanif bisa bawa calon pasangannya ke jalan yang lebih baik lagi. Huan melanjutkan. Kata-kata Huan berhasil membuat Jawi tersadar kalau dirinya memang terlalu skeptis karena masalah pribadi jadi membatasi asa takdir yang mungkin akan segera Hanif jelang. Ya juga ya. Kenapa gue merasa paling bener? Astagfirullah. Sadari Jawi dan dia sampai beristighfar. Nah gitu dong, Gar. Banyak-banyak istighfar. Jangan terlalu ngejudge orang. Kita harus ingat siapa kita dulunya dan ingatlah. Allah adalah maha membolak-balikan hati. Orang berandal kayak kita aja bisa berubah jadi lebih baik. Jadi bukan gak mungkin kalau calon istri si Hanif itu juga akan berubah kalau udah jadi pasangan si Hanif. Kau tegur Yaris. Jawi manggut-manggut dan dia menyesal sudah menilai Tanya terlalu cepat walaupun ia tahu kalau Tanya memang semenyebalkan itu. Kenapa jadi pada ngebahas gue sama dia sih? Gue kan gak ada apa-apa sama dia. Cuma kebetulan nganterin ke depan rumahnya doang waktu itu. Ketus Hanif. Tapi kayaknya emang jodoh. Nif? No,
orang yang kita omongin nongol tanpa diundang. Tunjuk Yaris. Secara kebetulan, setelah dibicarakan, tiba-tiba Tanya muncul dan masuk ke area bengkel. Hanif menoleh secara spontan dan itu memanfaatkannya. Mau apa Tanya datang? Ah, paling juga cuma butuh jasa servis untuk motornya, pikir Hanif. Bab ke-147. Tanya terlihat meragu dan malu-malu, apalagi kedatangannya langsung jadi perhatian Hanif dan kawan-kawan. Dia tak lantas beranjak dari motor matiknya. Udah sono samperin, lo yang handle ya? Kata Yaris sambil mendorong-dorong pundak Hanif. Jangan godain gue mulu, ntar gue jadi salting. Pinta Hanif dengan suara pelan tapi tajam serius meminta pada kawan-kawannya. Huan hanya tersenyum setengah menertawakan. Huan merasa kalau akan ada hajatan lagi sebentar lagi. Bukan tidak mungkin kalau Hanif akan jadi pawangnya Tanya yang dikenal centil dan sedikit menyebalkan. Lah, kalau salting berarti ada feeling, iya kan? Yaris malah terus menggoda. Udah sana lo samperin, gue doain yang terbaik dah buat kalian. Kata Jawi yang sekarang juga mulai mendukung Hanif. Apaan sih lo pada? Belum juga apa-apa udah pada riwah. Hanif misuh-misuh. Tapi Hanif akui kalau kemunculan Tanya tiba-tiba menimbulkan debaran di dalam hatinya. Sebenarnya Hanif ingin menyangkal, tapi entah kenapa debaran itu tetap ada dan menjadi sedikit lebih kuat saat dirinya semakin dekat dengan Tanya. Hai! Sapa Tanya, dia begitu manis dalam balutan hijab berwarna pastel. Auranya juga terlihat lebih kalem daripada saat malam itu. Ada masalah apa sama motornya? Tanya Hanif begitu kaku dan menganggap Tanya datang untuk memperbaiki motornya. Enggak kok, motorku baik-baik aja. Lah terus? Tanya mengambil sesuatu dari huk motornya dan itu adalah sebuah tas bekal, mungkin saja isinya adalah makan siang yang sengaja Tanya bawakan untuk Hanif. Hanif menolak untuk salah tingkah. Hanif tak ingin baper. Tapi tentu saja dia tak bisa menghindar dari kedua perasaan yang membuat hati cenat-cenut itu. Apalagi kawan-kawannya mulai terdengar menggoda dengan memberi deheman dan siulan yang sudah pasti ditujukan untuk dirinya. Sweet. Tanya juga ikut merona, dia terbawa perasaan juga. Padahal tadinya dia hanya berniat untuk mengantarkan makan siang itu. Ini apa? Tanya Hanif yang telah menerima landbag berwarna coklat itu. Itu makan siang, tadi ibuku masak banyak buat acara rapat RT di tempatku. Sekalian aja aku bawain buat kamu, semoga kamu suka sih. Buat aku? Iya buat kamu. Kan dikasihinya juga ke kamu. Gimana sih? Banyak basa-basi banget. Gerutu Tanya sok jutek. Padahal dia lakukan itu untuk terlihat tidak salting padahal sebenarnya sudah salting sejak tadi. Ya udah makasih. Hanif juga menjawab dengan ketus. Udah kan? Atau mau aku bantu cuciin motornya? Tawar Hanif walau masih dengan nada ketus. Sebenarnya, ada yang mau aku ceritain soal kejadian malam itu. Soal apa? Soal cowok toksik yang nampar aku. Bisik Tanya. Kini Tanya sedikit terbuka, tapi walau masih ada di ambang keraguan. Kenapa? Dia ngancam aku. Bisik Tanya lagi, mimik mukanya juga berubah. Sepertinya memang itulah tujuan Tanya datang pada Hanif. Tapi aku masih kerja. Kalau nanti sore gimana? Oke. Aku tunggu di warung bakso di depan gang rumah ya. Kata Tanya. Menentukan tempat janjian di warung bakso. Oke, catat nomor aku dong. Kata Tanya. Nanti ya, malu sama teman-teman, ntar kita dicengin habis-habisan. Tolak Hanif masih terlihat sok cuek padahal dia sudah mendapatkan debaran-debaran di dalam hatinya. Dih, kok gitu? Udah sana, nanti aja kita ketemu di tempat yang udah kamu bilang tadi. Judes banget sih. Tanya menyalakan lagi mesin motornya dan siap untuk pergi dari sana dengan perasaan kesal karena Hanif bersikap agak cuek.
Makasih. Sama-sama. Tanya pergi. Dan setelah orangnya pergi, barulah Hanif merasa bersalah karena sudah bersikap agak judes pada Tanya padahal Tanya membawakan makan siang untuk dirinya. Cice, panjang umur banget calon lo ya, Nif. Goda Yaris tiada henti. Apaan sih lo ah? Gue makan siang duluan ya. Hanif pergi ke belakang untuk segera menikmati makan siangnya. Yang mau makan masakan calon bini nih. Berisik. Teman-teman terus menggoda dan Hanif mengabaikannya. Dia pergi ke bagian belakang bengkel yang merupakan tempat istirahat para pegawai. Hanif tak bisa menolak kalau saat ini hatinya menjadi deg-degan. Rasanya senang sekali ada yang memperhatikan seperti ini walaupun bukan pacar. Kalau dia jadi jodoh gue, ya nggak apa-apa sih. Kalau mang harus gue perjuangkan, akan gue perjuangkan. Batin Hanif dan sekarang hatinya sudah mulai terbuka. Hanif membuka tas bekal makan siang itu dan dia menemukan perhatian yang tak pernah ia dapatkan selama ini dari wanita manapun. Adapun Hanif menjalin hubungan dengan beberapa perempuan sebelumnya, itu tak sampai memberikan perhatian seperti ini. Itulah sebabnya kenapa makan siang kali ini terasa begitu berarti baginya walaupun tadi sempat menyangkal. Sesuai rencana, sepulang dari bengkel, Hanif pergi ke tempat yang sudah ditentukan oleh Tanya tadi. Warung bakso yang ada di jalan utama di depan gang. Hanif mengulur waktu karena menghindari Yaris dan Jerry agar tidak ketahuan oleh keduanya. Setelah dirasa aman, Hanif pergi ke tempat yang sudah dijanjikan dan duduk menunggu, memesan es teh manis untuk menemani sebelum Tanya datang. Mau cerita apa sih? Penasaran banget gue. Batinnya dan mulai kesal karena Tanya tidak juga muncul. 5 menit, 10 menit dan sampai setengah jam sehingga membuat Hanif bosan menunggu. Hanif sampai malu oleh pemilik warung bakso karena sejak tadi hanya memesan es teh saja. Sialan! Jadi dia cuma mau ngerjain gue? Gerutu Hanif semakin kesal, ditunggu semakin lama, Tanya tak kunjung datang juga. Apa dia lupa? Apa Hanif perlu mencari ke rumahnya langsung atau DM ke akun medsosnya? Nomor Wei. Hanif terlanjur kesal karena merasa sangat dipermainkan oleh Tanya. Baru juga hatinya akan bermekaran, malah dibuat kering lagi oleh ketidakpastian dari Tanya. Karena malu sudah menunggu cukup lama, akhirnya Hanif memutuskan untuk memesan bakso takeaway untuk ia bagi dengan keluarganya di rumah. Hati Hanif sangat kesal dan dia bersumpah tak akan mempedulikan lagi Tanya. Dia kesal dan merasa sangat dipermainkan. Ada apa dengan Tanya? Apakah dia memang sengaja mempermainkan Hanif? Kenapa Tanya tega membuat Hanif menunggu sementara Hanif yang terlanjur kesal pun tak lantas mencari tahu alasannya? Itu semua terjadi selama berbulan-bulan. Sampai anak-anak The Wolves berhenti menggoda Hanif. Hanif hanya mendengar selentingan kabar kalau Tanya akan melangsungkan pertunangan dengan Daven dan dari sana hati Hanif semakin hancur. Mengetahui kalau hati Hanif pasti sedang tidak baik-baik saja, tak ada satupun yang berani lagi menggodanya, mereka membiarkan semuanya mengalir seperti air. Hanif juga butuh waktu cukup lama untuk menata hatinya kembali. Beberapa bulan kemudian, Melissa merasakan hari yang berat, tak seperti hari-hari biasanya. Apa aku sakit? Tapi sakit apa ya? Kayaknya aku nggak pernah ngalamin gejala kayak gini. Keluhnya sambil memegangi kepala dan perutnya. Mulutnya terasa pahit dan ingin makan sesuatu yang segar, belum lagi kepala terasa diputar-putar dan perut juga terasa diremas-remas. Sungguh Melissa tak pernah merasakan ini semua. Dia memutuskan untuk pergi keluar ruang pribadinya untuk meminta bantuan pada salah satu karyawannya. Annie, panggil Melissa pada salah satu karyawan yang sedang tidak melayani pelanggan. Iya, Bu. Annie sigap menghampiri. Beliin saya rujak ya? Rujak? Ya, pokoknya tolong cariin sampai dapat, cari di aplikasi ojek online. Kalau boleh request, rujaknya banyakin mangga mudanya. Annie malah bengong, dia merasa kalau Melissa menunjukkan tanda-tanda orang ngidam. Ini tidak tahu apakah Melissa menyadari itu atau tidak. Bu Melu Daisy?
Tanya ini walau terlihat ragu-ragu karena takut dikira lancang. Isi apa, nih? Tanya Melisa keheranan. Bu Mel minta rujak, minta dibanyakin mangga mudanya. Itu sih kayak kebiasaan ibu hamil yang masih ada di tahap ngidam, Bu. Melisa terdiam, dia tidak tahu apakah itu benar atau hanya mitos saja. Tapi karena kesibukannya belakangan ini, membuat Melisa sampai lupa dengan siklus bulanan dan juga sudah 3 bulan menghentikan rutinitas konsultasi ke dokter kandungannya. Sebenarnya itu semua disebabkan karena Melisa sudah agak menyerah dengan perjuangannya mengharapkan kehamilan. Bu? Sadarkan ini karena Melisa hanya bengong dan melamun. Tak lama Shanti, pegawai yang lain juga datang menghampiri Melisa dan ini. Bu Mel baik-baik aja. Wajah Bu Mel pucat banget loh. Tanya Shanti. Bu Mel juga belum makan yang berat-berat dari pagi. Bu Mel belum minta ini buat beliin makan siang. Tambah ini. Pembicaraan itu semakin mengarah kepada dugaan kuat ini sebelumnya. Apakah benar jika saat ini Melisa sedang mengalami gejala awal kehamilan? Melisa tak ingin segera percaya. Dia menganggap kalau dirinya hanya mengalami pusing karena pekerjaan yang menumpuk. Melisa tak ingin terlalu berharap karena jika tak sesuai harapan, maka hatinya akan kecewa lagi. Mending dites pack aja dulu, Bu. Usia kandungan hitungan minggu pun akan mudah terdeteksi sama tes pack. Coba Bu Mel beli beberapa tes pack buat meyakinkan hasilnya. Ini mengusulkan. Melisa diam saja. Di antara deg-degan tapi juga ada rasa takut kecewa lagi jika hasilnya ternyata bukan garis 2. Entahlah. Tapi tolong rujak pesanan saya ya. Pinta Melisa sekali lagi pada Eni. Iya, Bu. Melisa kembali masuk ke dalam ruang pribadinya dan memikirkan apa yang dikatakan oleh karyawannya. Benarkah? Tapi aku nggak mau berharap. Melisa mencoba mengenyahkan soal itu. Sementara itu, para pegawai berharap kalau prediksi mereka benar. Semoga aja Bu Mel emang lagi ngidam ya, amin. Ini berharap, dia selalu mengharapkan yang terbaik untuk bosnya. Amin yang kenceng! Sahut Shanti, rekannya. Bab ke-148. Melisa pulang meninggalkan butiknya dalam keadaan hati berdebar. Dia mengemudikan mobilnya sendiri karena Neres memiliki kesibukan di kantor yang akan membuatnya pulang telat hari ini. Ditatapnya 1 jar rujak yang ia habiskan setengahnya saat di butik tadi. Rujak itu tiba-tiba terasa enak padahal sebelumnya Melisa tidak terlalu suka rujak. Apa benar kata Eni dan Shanti? Apakah itu pertanda awal kehamilan? Melisa terus memikirkannya sepanjang jalan. Enggak, jangan terlalu berharap. Siklusku baru telah beberapa hari aja. Jangan terlalu senang dan jangan terlalu berekspektasi. Biarkan aja mengalir seperti air, oke? Melisa berbicara sendiri. Bukan tanpa alasan Melisa tak ingin terlalu excited dengan apa yang ia rasakan saat ini. Melisa hanya tak ingin kecewa andai nanti hasilnya tetap hanya segaris. Bukan garis 2 September yang ia dambakan selama lebih dari 5 tahun ini. Untuk mendistraksi rasa penat akan harapan yang ia coba kubur dalam-dalam, Melisa menyalakan musik untuk menemani perjalanan. Tapi, akhirnya Melisa menepi ke sebuah apotik yang masih buka. Melisa tak bisa pura-pura tidak peduli. Serangan pening dan mual tadi siang serta keinginannya untuk mengkonsumsi makanan yang sebelumnya tidak ia sukai, membuat Melisa akhirnya mengikuti saran Eni untuk membeli beberapa tes pack di apotik itu. Bismillah, hamba tidak akan berhenti berharap ya Allah, hanya Engkaulah yang maha memberi rezeki, hanya Engkaulah yang maha memberi kebahagiaan. Gumam Melisa lalu keluar dari dalam mobil. Melisa tanpa jemu memberi persediaan tes pack yang selalu ia gunakan nyaris setiap bulan untuk mencari tahu hasil dari ikhtiarnya selama ini. Tapi, 1 tahun terakhir, Melisa sudah tidak mempedulikan lagi soal tes pack. Dia sudah pasrah pada takdir. Dan hari ini, dia kembali membeli persediaan tes pack dengan harapan kalau ikhtiar dan doanya selama ini akan segera membuahkan hasil. Melisa terduduk terdiam di toilet.
Dia sudah menadah urinnya dalam satu wadah kecil dan 3 buah tespek sekaligus sudah ia siapkan. Dia sengaja menggunakan 3 buah tespek dengan merek berbeda untuk menguji apakah hasilnya sama akurat atau tidak. Melissa agak menunggu lama karena hatinya terasa tak menentu. Kemudian dia celupkan tespek itu satu persatu sampai pada garis yang diharuskan. Melissa melakukannya kali ini dengan hati yang pasrah, tidak terlalu berharap. Melissa membuang cup itu ke dalam tres sebelumnya ia buang dulu airnya ke pembuangan. Gak garis 2 juga gak apa-apa, aku gak akan sedih lagi. Aku akan menerima. Ucapnya berulang kali. Melissa bahkan menaruh tespek-tespek itu tanpa memperhatikannya. Melissa tak ingin menyaksikannya karena ratusan kali ia mencoba selama bertahun-tahun hasilnya selalu saja sama, yaitu garis satu saja. Melissa mencuci tangan lalu membawa tespek itu dalam genggamannya tanpa melihat hasilnya. Dia meninggalkan kamar mandi dan akan melihat hasilnya saat di ruang kamar nanti. Setelah sampai di tengah ruang kamar, Melissa menghela nafas panjang dan sungguh hatinya berdebar-debar. Sangat berdebar sampai-sampai Melissa lupa kapan terakhir dia merasakan debaran seperti ini. Bismillah! Melissa membuka genggaman tangannya dan hatinya luluh sampai-sampai ia merasakan tubuhnya melemah seketika. Masya Allah! Gumamnya bersamaan dengan itu, matanya berlinang dan tak menunggu lama, bulirannya bergulir jatuh membasahi pipi. Pasti ini cuma mimpi. Ucapnya lagi dengan rasa tak percaya. Tentu saja Melissa tak lantas percaya sebab dari ketiga tespek yang ia gunakan itu, semuanya menunjukkan hasil yang sama, yakni garis 2 merah sejajar. Melissa masih menangis sambil memandangi hasil tespek itu. Melissa tak tahu lagi harus apa setelah itu. Apakah ini mimpi? Apakah Melissa harus mengabarkan ini pada Naresh? Atau beberapa saat kemudian dia akan terbangun karena ini hanya sebuah mimpi? Hati Melissa terasa kacau, di saat yang bersamaan, rasa senang dan keraguan beradu di dalamnya. Melissa ingin bersorak riang, tapi dia masih saja ketakutan kalau ini hanya sebuah mimpi. Sekolak, pintu terbuka dan Melissa stuck. Tapi Melissa masih di tempat yang sama, masih di tengah ruang kamar dengan 3 tespek di genggaman. Dia menangis dan tangannya gemetar. Aku pulang! Seru Naresh yang baru saja pulang. Naresh awalnya tidak curiga apa-apa. Tapi Melissa yang diam saja tanpa menyahut seruannya membuat Naresh merasa heran. Mel? Are you okay? Kamu nangis kenapa? Siapa yang udah bikin kamu nangis? Naresh langsung sigap menghampiri istrinya untuk mengetahui keadaannya. Melissa tidak menjawab, dia hanya memperlihatkan tespek-tespek itu masih dengan bersimbah air mata bahagia yang tak bisa ia hentikan begitu saja. Naresh pun sama bengongnya. Naresh terdiam melihat garis 2 di dalam tespek itu. Selama bertahun-tahun, yang Naresh tahu hanyalah garis 1, dan sekarang, dari 3 tespek yang berbeda, hasilnya adalah garis 2. Bangunkan aku kalau ini cuma mimpi. Tolong jangan biarkan aku terlalu larut kalau ini cuma mimpi. Lirih Melissa yang tetap tak ingin terlalu berharap. Naresh mengambil alih tespek itu dan memandanginya dengan nanar. Naresh juga langsung merasakan luapan emosional ketika melihatnya. Aku coba tes lagi setelah setahun terakhir ini aku berhenti berharap. Ternyata hasilnya adalah seperti yang kita tunggu selama 5 tahun ini. Tapi aku nggak tahu apakah hasilnya valid atau enggak. Aku nggak tahu, bahkan aku nggak tahu, apakah ini mimpi atau nyata. Ucap Melissa sambil menahan tangis. Ini nyata, Mel. Rezeki ini datang di saat yang tidak kita duga. Mungkin sekarang kita tuh udah benar-benar siap untuk jadi calon orang tua. Pasti ini adalah waktu yang benar-benar tepat. Ucap Naresh, matanya pun semakin rembes. Melissa mengangguk sambil tersenyum. Sudah tak ada kata lain selain kata syukur yang bisa ia panjatkan saat ini. Melissa sudah kehabisan kata dan kini ia percaya kalau ini bukan sekedar mimpi. Lantas Naresh memeluk Melissa dan mereka lebur bersama-sama dalam kebahagiaan. Makasih buat kesabaran kamu selama ini, Ke satu love you.
Bisik Melisa masih agak lirih karena dia melanjutkan tangisannya di pelukan Neres. Nomor, aku yang harusnya bilang begitu. Makasih buat kesabaran kamu dan terima kasih karena udah jadi istriku. Aku bahagia sama kamu dan kita akan selalu berbahagia selamanya bersama anak ini nanti. Tukas Neres selalu mengeratkan pelukannya. Mereka saling memeluk sampai mereka puas, tak sabar rasanya ingin segera memastikan kebenaran hasil tes pack itu. Esok harinya, mereka akan segera pergi ke dokter untuk memastikan kalau saat ini memang sudah ada calon bayi yang berada di rahim Melisa. Alhamdulillah ya Allah. Ucapan syukur dari Shanum sampai membuat Zahran terkaget. Sedang sibuk dengan pekerjaan yang dia bawa ke rumah, tiba-tiba istrinya mengucap syukur bahkan dengan air mata yang tiba-tiba meniti di mata indahnya. Ada apa, Num? Tanya Zahran jadi penasaran. Mereka duduk bersama di balkon utama. Shanum bersantai sambil mengawasi Arkana dan Ataya bermain dan menemani Zahran bekerja di minggu pagi yang cerah itu. Ada apa, Mah? Mama bikin kaget deh. Tanya Arkana kemudian yang ikut penasaran kenapa sang mama tiba-tiba menangis haru. Kamu bentar lagi punya sepupu baru, Eyar. Shanum mengabarkannya dengan penuh sukacita. Arkana tidak mengerti apa maksud mamanya. Yang Arkana tahu, sepupunya adalah si kembar Nesen dan Nala, dan juga beberapa adik The Wolves yakni anaknya Aira dan anaknya Mirna. Siapa, sayang? Tanya Zahran ikut penasaran. Kak Mel, Bang. Zahran cukup terkejut tapi tentu saja Zahran ikut senang mendengarnya. Anti Mel mau punya dede bayi kayak Om Huan sama Tante Ars gitu ya, Mah? Tanya Arkana yang mencoba mengerti walaupun dia belum begitu mengerti. Iya, Nak. Wah, nanti makin seru dong. Jadi makin banyak bocil ya, Mah. Arkana juga ikut senang mendengarnya. Iya, nanti tugas kamu makin banyak. Makin banyak adik kecil yang harus kamu asuh. Hei! Goda Shanum pada anak sulungnya itu. Mama, Peyuk. Tak lama, si kecil Ataya datang menghampiri. Saat ini dia sudah berusia 2 tahun lebih dan selalu manja pada mama dan papanya. Sini sayang, harap sabar menunggu ya. Secepatnya kita akan kedatangan adik bayi baru. Sambut Shanum lalu memangku Ataya yang tumbuh menggemaskan sebagai permata hati orang tuanya. Ayo ke rumah Aunty Mel. Ajak Arkana. Papa masih ada yang harus diselesaikan, Eyar. Nanti agak sorean ya. Jawab Zahran. Iya, Eyar. Nunggu papa selesai biar kita perginya sama-sama, oke? Ucap Shanum memberi pengertian pada Arkana yang tampak menggebu ingin bertemu dengan Melisa. Ya udah deh. Sahut Arkana pasrah. Lanjut main sama abangnya, Mama mau bawain minuman sama cemilan dulu ke bawah. Kata Shanum lalu menurunkan Ataya dari pangkuannya karena ia ingin pergi ke dapur. Gak mau, aku mau Peyuk. Ucap gadis kecil itu dengan sangat manja sampai membuat Zahran gemas sendiri. Sini sama papa peluknya. Ucap Zahran lalu mengabaikan pekerjaannya untuk bisa memeluk bidadari kecilnya. Sama papa dulu ya? Kata Shanum. Ataya berbalik lalu melangkah cepat pada sang papa. Dengan riangnya dia jatuh ke pelukan hangat sang papa. Melihat itu, Shanum merasa lega dan bisa pergi ke dapur dengan tenang. Zahran akan selalu jadi sayap pelindung bagi kedua malaikat kecilnya ketika tidak ada dalam pengawasan Shanum. Mama ke bawah dulu ya, abang mau cookies. Edi juga ya? Iya, Mah. Sama susu coklat ya? Pinta Arkana. Siap bos kecil. Taya juga, Mah. Susu stroberi. Seru Ataya menyusul, jari jemari mungilnya bergelayutan di pundak Koko Zahran. Oke bos cantik. Kalau papa bos mau dibawain apa sama mama? Jawab Shanum lalu kemudian dia bertanya pada Zahran. Apa aja, yang dibawain mama selalu enak kok. Jawab Zahran sambil tersenyum menggoda.
Oke deh. Tunggu ya, pesanan akan segera datang. Pagi itu adalah satu dari ribuan pagi indah berkesan yang telah dilalui oleh Shanum dan Zahran. Tidak ada yang berkurang, tidak ada kata bosan, berkumpul bersama seperti ini adalah waktu terbaik di dalam hidup Zahran. Ayo deh, main lagi sini. Ajak Arkana pada Ataya yang malah ingin berlama-lama bermanja pada Zahran. Gak mau ah, mau sama papa aja. Jawabnya. Zahran menciumi pipinya tanpa jemu. Apalagi Ataya adalah fotokopi Shanum. Ataya mewarisi kecantikan mamanya, dari mulai mata hidung dan bibir mungilnya. Papanya lagi kerja, ayo jangan diganggu, biar nanti sore kita ke rumah Auntie Mel. Gak mau! Zahran jadi kasihan pada Arkana, Zahran tak ingin Arkana merasa diabaikan. Yar! Panggil Zahran. Iya, Pah. Sini. Pinta Zahran. Arkana menurut lalu beranjak menghampiri Zahran. Setelah dekat, Zahran membagi peluknya untuk Arkana juga. Sekarang, dia kedua lengahnya ada Ataya dan Arkana. Zahran menyatukan keduanya di dalam pelukannya. Dengerin papa, abang harus sayang sama adiknya, harus jaga adiknya. Adik juga harus sayang sama abang Yar. Harus nurut dan gak boleh marah-marah sama abang, oke? Zahran menasehati keduanya dengan nasihat kecil bersama tatap mata penuh cinta dan kasih yang tersirat di matanya. Oke siap, Pah. Jawab Arkana dengan sigap. Kid. Zahran hampir-hampir tak percaya kalau dirinya telah memiliki anak yang sudah hampir masuk SD, ditambah lagi dengan balita gemas yang ada di sisi lainnya. Cayaang papa? Ucap Ataya masih dengan suara kecilnya lalu mengeratkan jemari kecilnya di leher sang papa. Abahnya juga dong, disayang. Kata Zahran. Cayang abang Yar. Akhirnya Ataya mau beralih dan memeluk Arkana sama ratnya seperti ia memeluk sang papa. Iya, abang juga sayang adek. Mereka berbagi kehangatan, cinta dan kasih sayang bersama-sama. Godaan frontal dari luar rumah sama sekali tak akan membuat Zahran berpaling. Zahran tak akan pernah menukar kebahagiaan sejatinya untuk godaan liar di luar sana. Zahran bersumpah, dia akan selalu setia pada keluarga kecilnya. Pada anak sulungnya, pada bidadari kecilnya dan tentu saja pada istrinya yang amat sangat ia cintai untuk seumur hidupnya. Bab ke-149. Sekarang, Melissa membatasi aktivitasnya. Jika biasanya hampir 7 hari dalam seminggu dia standby di butik miliknya, sekarang hanya pergi beberapa hari saja. Melissa lebih banyak mengendalikan bisnisnya dari rumah. Dia sangat dimanjakan oleh semua orang. Bukan hanya oleh suaminya, atau papinya, ibu sambungnya juga selalu sigap ada ketika Melissa ingin ini itu. Apalagi ibu mertua, Kartika sangat siap siaga untuk menantu kesayangannya. Bukan hanya itu, bahkan keponakan kesayangan juga begitu menyayanginya. Hari ini, Shanum dan Ars serta anak-anak mereka berkunjung ke rumah untuk menghibur kebosanan Melissa. Melissa yang biasa aktif beraktivitas di luar rumah, belakangan harus menghabiskan waktu lebih banyak di rumah. Melissa pun meminta kedua adiknya untuk datang dan menemani kebosanannya. Setelah mereka datang, hari-hari Melissa pun menjadi lebih berwarna, apalagi dia juga kedatangan 4 keponakan yang menggemaskan, Arkana, Ataya, Neisen dan Nala. Nih, Anti tuh stok mainan baru buat kalian. Sengaja Anti pesan ini biar kalian anteng kalau lagi main di sini. Kata Melissa sambil membawa satu box cukup besar berisi mainan-mainan baru yang masih dibungkus rapi. Wah, Kak Mel sedia mainan gini. Kayak mau jualan aja deh, hehe. Kata Shanum sampai takjub. Sengaja aku sedia gini, Num. Setiap lihat mainan yang lucu gemesin, aku pasti beli, kalau udah dibelikan bisa buat siapa aja. Buat Yar, Taya, Neisen atau Nala? Bocil-bocil bakalan makin betah di sini dong, Mbak. Kata Ars kali ini. Itu tujuanku, Ci. Biar mereka betah nemenin antinya di sini. Sahut Melissa pada Ars.
Melissa memang benar menyayangi semua keponakannya tanpa terkecuali. Apalagi dia juga akan segera jadi orang tua. Wah, banyak mainan. Ayo sini pilih. Kata Arkana begitu girang. Ini mainan yang khusus buat anak di bawah 3 tahun. Buat kamu anti pisahin. Wait ya. Kata Melissa. Wah, masih ada ya, Anti? Ada dong. Spesial buat Abang Yar. Makasih, Anti. Sayang, Anti. Sayang kamu juga. Melissa mengambilkan mainan yang lain untuk Arkana seorang. Arkana begitu senang, yang lainnya juga. Mereka jadi anteng menikmati waktu tanpa merecoki mama yang ingin duduk santai sambil ngopi-ngopi cantik. Rumah Melissa sudah seperti playground, tapi Melissa malah sengaja membuatnya seperti itu karena Melissa memang ingin membuat mereka sebetah mungkin. Sementara anak-anak duduk di atas playmate yang digelar di lantai dengan mainan yang sudah berserakan. Melissa, Shanum dan Ars duduk di sofa yang tak jauh dari area bermain itu. Menurut pemeriksaan dokter, usia kehamilan Kak Mel udah berapa minggu? Tanya Shanum. Udah sekitar 5 mingguan, Num. Alhamdulillah. Kak Mel harus bersabar, banyakin istirahat dan dijaga juga asupan gizinya. Oke. Mereka berbincang, saling bertukar cerita dan bertukar pengalaman. Walaupun Melissa adalah yang paling tua di sana, tapi dia tak segan minta saran-saran baik dari adik-adiknya. Melissa akan menjaga kehamilannya dengan sebaik-baiknya. Dia tak akan menyia-nyiakan amanat yang telah terkandung di dalam rahimnya. Udah lama ya kita nggak nganter orang nikahan. Apa belum ada lagi anggota The Wolves yang OTW nikah, Bang? Shanum sedang duduk di depan meja rias. Dia sedang mengaplikasikan skincare-nya sebelum pergi tidur. Sementara Zahran sudah berbaring santai sambil menyandarkan tubuhnya di tumpukan bantal-bantal di atas ranjang. Belum ada lagi, emang udah cukup lama sih? Terakhir itu pas Yaris kan? Iya, terakhir itu Mirna sama Bang Yaris. Jadi kangen sama momen-momen itu. Tapi nggak kangen sama momen nikahan sendiri ya? Goda Zahran. Shanum menatap Zahran lewat cermin lalu tersenyum. Kangen kok. Mustahil bisa lupa. Momen kita nikah tuh terlalu legend untuk dilupakan. Hehe. Shanum menjawab dengan santai diselingi dengan sebuah gurauan. Unforgettable moment apa? Yep. Tragis tapi berujung bahagia. Shanum sudah selesai, dia pun segera menghampiri suaminya. Gaun malam berbahan satin lembut tanpa lengan dan hanya sebatas lutut, rambut hitam legam yang dibiarkan menjuntai menyentuh punggungnya. Seumur hidup, hanya Zahran yang mampu melihat Shanum tampil seperti ini. Definisi jiwa raga Shanum hanya milik Zahran seorang. Semua orang mengenal Shanum sebagai istri yang selalu menjaga aurat dan selalu tampil rapi anggun dalam balutan gamis dan hijab yang cantik. Tapi beda cerita jika hanya berduaan dengan Zahran. Kamu cantik banget malam ini. Puji Zahran setelah Shanum semakin dekat. Emangnya malam-malam sebelumnya biasa banget ya? Goda Shanum. Kamu gak pernah kelihatan biasa, tapi malam ini cantiknya pakai banget, cantik kuadrat. Canda Zahran lalu menarik Shanum agar mau naik ke atas pangkuannya, duduk dengan posisi nakal saling berhadapan. Malam ini anak-anak tidur cepat banget. Jam 7 malam udah pada tidur. Kata Shanum. Pengertian banget. Mungkin mereka tahu kalau papa mamanya mau menghabiskan waktu lebih panjang malam ini. Tukas Zahran mulai nakal. Tangan Zahran mengelus lembut bokong istrinya sambil sesekali meremasnya dengan perasaan gemas. Abang, paling seneng deh remes-remes itu. Kenapa? Sakit? Enggak sih, tapi... Shanum tersipu, dia sudah tak bisa memperpanjang basa-basi. Sentuhan awal selalu sukses memantik nafsu lebih cepat. Shanum memulai dengan menyerang Zahran lewat ciuman yang lembut. Shanum sangat liar dan Zahran suka. Shanum melumat bibir Zahran dengan lihai, satu-satunya bibir yang ia nikmati sepanjang hidupnya. Sepanjang malam mereka saling bertukar peluh,
mulai dari sentuhan lembut sampai pada sentuhan liar yang tidak terkendali. Setelah beberapa bulan tidak mengingat soal Tanya, tiba-tiba malam ini Hanif malah dipertemukan lagi dengan Tanya. Sebenarnya Hanif malas, dia merasa waktu itu Tanya sangat mempermainkan hati dan perasaannya. Tapi sekali lagi Hanif menyaksikan Tanya jadi korban kekasaran lelaki itu. Lelaki yang sama di malam itu yang kabarnya sudah menjadi tunangan Tanya. Di tepi jalan di dekat lampu merah yang biasa Hanif lewati untuk pulang ke rumah, dia melihat mobil kekasih Tanya sedang menepi dan ada adegan bertengkar membuat beberapa orang berusaha mengamankan. Hobi banget ribut pinggir jalan. Dasar pasangan toksik. Batin Hanif kesal. Apakah ia ditakdirkan untuk menjadi saksi pertengkaran Tanya dan kekasihnya? Dah. Rutuk Hanif kesal. Ya udah sih. Hubungan kita tuh udah gak sehat lagi. Aku tinggal serahin lagi cincinku ke kamu dan hubungan kita selesai. Seru Tanya tak bisa menahan emosi, dia terlihat kacau dan menangis di antara kerumunan orang-orang. Gak bisa! Kita udah tunangan. Udah melibatkan keluarga. Jangan seenak jidat lah main mutusin sembarangan. Tolak lelaki bernama Daven itu. Ya udah, please berubah demi aku. Stop kasarin aku. Aku jengah. Aku capek. Tanya menangis kala itu dan benar-benar tak mempedulikan orang-orang di sekitar. Seorang ibu menarik tangan Tanya dan melihat ada cacat di baju lengan Tanya, seperti luka bakar kecil bekas sundutan rokok. Luka itu tembus sampai ke kulit Tanya. Jadi beneran dikasarin ya mbaknya? Lihat nih, ada bekas sundutan rokok di sini. Akhirnya ibu itu berani menguak. Orang-orang yang tadinya cuma bengong akhirnya mulai beraksi dan mengamankan Daven serta Tanya. Wah, parah ini! Ini bisa kena pasal penganiayaan. Bukan urusan kalian. Lagian itu nggak sengaja kok. Alah, jangan ngelak. Cepat masuk lagi ke mobil Tanya. Aku ini tunangan kamu. Nurut sama aku. Titah Daven dengan sikap arogannya. Baru juga tunangan. Belum jadi suami, woi. Soraki seseorang. Tanya sekarang memeluk ibu-ibu yang menarik tangannya tadi dan sepertinya dia sudah tak tahan lagi. Dia seperti mengalami tekanan yang hebat. Ya udah kalau kamu maunya begini. Bye. Urus saja hidup kamu sendiri. Pamit Daven, dia ingin menghindari amuk massa, dia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Huku. Orang-orang menyoraki dan beberapa ada yang memukul badi mobilnya karena kesal. Tanya sepertinya trauma, tidak lagi merasakan sakit walaupun dikasari secara fisik oleh Daven, hanya saja jiwanya yang mulai tertekan. Dia takut dan merasa tak pernah aman menjalani hari-harinya. Lapor aja, Mbak. Luka sundutan itu bisa jadi bukti, apa jangan-jangan ini bukan cuma sekali ya? Tanya seseorang yang berusaha menenangkan Tanya. Tanya tak mau menjawab dan tetap ingin menangis di pelukan ibu yang tak dikenalnya itu. Udah, jangan nangis di sini. Ayo aku antar pulang. Tanya mengenali suara itu, Tanya perlahan mengangkat wajahnya dan menemukan Hanif tahu-tahu muncul di antara kerumunan seperti seorang penyelamat. Bab ke-150. Sebelum benar-benar pulang ke rumah, Tanya dan Hanif memutuskan untuk mampir ke sebuah kafe. Itu adalah atas permintaan Tanya. Hanif menyerahkan jaketnya untuk dipakai Tanya untuk menghindari tatap aneh orang-orang karena ada bekas sundutan di bagian lengan kanan baju Tanya. Aku kira kalian udah nikah. Terakhir aku tahu, kalian udah tunangan beberapa bulan lalu. Ucap Hanif agak sedikit menyindir Tanya. Maafin aku. Ucap Tanya pelan. Buat apa? Apa kamu nunggu aku di sore itu? Sebentaran doang kok. It's okay, nggak masalah. Barangkali kamu lupa, atau ada hal penting yang membuat kamu membatalkan rencana sore itu. Lagian itu udah lewat beberapa bulan. Jawab Hanif sok tenang. Padahal jika diingat-ingat, Hanif kesal ketika mengingat soal janji bertemu dengan Tanya di warung bakso kala itu, dan Tanya tidak datang. Andai orang-orang tahu, hidupku jadi sulit sejak kenal sama dia.
Aku seolah terpenjara, gak bisa lepas gitu aja. Keluh Tanya, dia kelihatan kebingungan seperti tak tahu bagaimana cara mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Mungkin ada perasaan cinta yang dalam yang bikin kamu merasa terikat sama dia? Hanif agak menyindir lagi. Bukan cinta. Aku cuma takut. Aku akui kalau awal-awal kenal, aku memang terpesona, karena dia memang tampan gagah dan memiliki semua yang aku harapkan untuk jadi calon suamiku. Tapi ternyata itu cuma luarnya aja, dia agak gila. Bahkan aku juga sadar kalau dia itu gak cinta sama aku. Dia punya fetish dan aku terjebak di dalamnya. Kali ini Tanya mulai leluasa mengutarakan isi hati. Banyak yang Tanya akui, mulai dari rasa cinta yang berawal dari ketertarikan fisik dan materi, kemudian Tanya juga mengakui kalau Daven adalah lelaki yang tidak baik, bahkan Tanya mengakui kalau Daven memiliki semacam fetish. Kali ini Hanif tidak menyindir Tanya lagi, Hanif memberi kesempatan pada Tanya untuk mencurahkan semua isi hatinya. Hanif akan mencoba pengertian, dia tahu kalau air mata yang mengaliri di wajah Tanya saat ini adalah pure air mata kesedihan dan air mata penyesalan. Orang tuaku udah terlanjur nganggap kalau Daven itu lelaki yang baik, mereka udah terlanjur bangga. Aku nggak tahu lagi, aku ngerasa semuanya sekarang udah serba terlambat. Tanya melanjutkan. Harusnya sejak awal kamu speak up, hilangkan rasa nggak enakan di hati kamu. Semakin jauh kamu diam dan bertahan, ya semakin susah kamu lepas dari belenggu cowok toksik itu. Kata Hanif. Iya kamu bener. Tapi sekarang udah terlalu jauh. Nyundut pakai rokok tuh cuma hal kecil buat dia. Dia lebih seringnya bikin luka lebam di beberapa bagian tubuh aku. Dia senang kalau dia berhasil bikin kulit aku luka-luka. Ungkap Tanya lagi lalu dia menutup wajahnya dan semakin terisak. Sekarang Hanif juga semakin sadar kalau masalah yang Tanya hadapi bukanlah masalah sepele. Lapor polisi. Gak bisa. Kamu gak ngerti, aku kasihan sama ibu sama ayah. Mereka udah terlanjur bangga dengan apa yang aku dapat sekarang. Please lah jangan bodoh. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang bisa buka mata mereka? Kamu mau bertahan sama kebodohan kamu, sampai kapan? Sampai kamu cacat. Gitu. Emosi Hanif terpancing lagi. Lama-lama Hanif gemas dengan sikap Tanya yang seolah melindungi kekerasan kekasihnya hanya untuk mempertahankan gengsi. Dia hanya ingin terlihat selalu baik-baik saja di hadapan orang-orang. Dia ngancam? Kamu takut sama ancaman dia? Atau kamu memang masih cinta dan masih berharap sama dia? Tanya Hanif. Sumpah, aku udah gak cinta sama dia, tapi aku takut sama dia. Karena ancaman dia? Tanya mengangguk dan dia terlihat kacau, tapi di dalam hati, dia mulai merasakan beban-beban satu persatu berguguran. Bercerita pada Hanif membuat dia terasa bebas lepas, walau belum bisa benar-benar terlepas 100% dari belenggu itu. Dia punya komunitas? Atau punya baab? Tanya Hanif lagi. Yang aku tahu, dia saudara yang punya jabatan tinggi di kepolisian. Karena itu kamu takut? Jujur aja ya, dia juga punya uang, dia punya kuasa. Taiklah! Sialan banget orang-orang yang ngerasa hebat sama dua hal itu. Terus sekarang aku harus gimana? Tanya mulai semakin terbuka dan minta pendapat Hanif. Ya baiknya kamu bicara yang sejujur-jujurnya sama orang tua kamu. Gimana dengan perasaan mereka? Mereka akan lebih terluka kalau tahu nanti setelah ada kejadian yang semakin di luar batas wajar. Aku yakin kalau mereka akan lebih menerima kalau kamu jujur dari sekarang, lebih cepat lebih baik. Gimana sama pandangan orang-orang? Gimana sama nasib badan kamu? Hanif membalikkan pertanyaan Tanya. Lama-lama Hanif gemas juga dengan semua kecemasan di hati Tanya. Tapi itu cuma saranku. Terserah kamu mau turuti atau enggak. Tapi aku yakin sih, ke siapapun kamu minta saran, semua orang yang peduli sama kamu pasti akan ngasih saran yang sama. Sekarang tinggal kamunya aja. Mau selamat lepas dari hubungan yang gak sehat ini, atau mau tetap bertahan demi gengsi kamu itu? Hanif semakin tegas.
dia benar-benar kesal dan gemas dengan keadaan Tanya saat ini. Tadinya Hanif tak ingin peduli apalagi sampai mencampuri urusan Tanya, tapi apa yang dialami Tanya ini adalah sesuatu yang serius. Tanya butuh support, Tanya juga butuh backup. Egois itu perlu. Jangan karena kamu mau mempertahankan gengsi orang tua kamu, lantas kamu membiarkan fisik kamu jadi kurbannya. Sebelum kamu mencintai yang lainnya, harusnya kamu lebih dulu mencintai diri kamu sendiri. Ucap Hanif. Kali ini nada bicaranya agak menurun. Hanif bicara lebih lembut sambil berharap Tanya merasa lebih baik. Kata-kata Hanif sangat meresap ke jiwa dan hati Tanya. Tanya menatap wajah Hanif dan Tanya menemukan kenyamanan di sana. Perlahan, Tanya semakin yakin kalau Hanif bisa menjadi jalannya untuk lari dari belenggu Daven. Tanya yakin kalau Hanif adalah pria yang tepat yang bisa ia jadikan tempat berlindung. Kalau gitu, tolong bantu aku. Pinta Tanya. Bantu apa? Jadi tamengku, aku akan membalas pengorbanan kamu dengan apapun. Dengan hal apapun yang kamu inginkan, aku janji. Aku mohon. Tapi kemudian nanti kamu berubah pikiran lagi di tengah jalan. Kalau kayak gitu, nomor way. Kamu urus aja urusan kamu sendiri. Enggak. Aku udah yakin. Terus, langkah awal kamu sekarang apa? Bilang ke orang tuaku. Setelah mereka tahu dan setuju, aku akan putuskan pertunangan aku sama dia. Secara baik-baik sambil mendatangi orang tuanya. Aku akan katakan semuanya. Oke. Serius kamu mau? Tanya-tanya untuk meyakinkan, agak tak percaya juga karena tiba-tiba Hanif menyetujui permintaannya. Malah ditanya lagi. Jadi mau? Gak usah ditanya ulang. Iya. Jawabnya jangan galak-galak dong. Habisnya kamu ngeselin. Ketus Hanif. Iya, maaf. Tanya menemukan rasa percayanya. Dia percaya kalau saran Hanif adalah jalan terbaik untuk dirinya saat ini. Apa? Kamu udah gak waras, Tanya? Kamu mau ninggalin Daven? Apa karena laki-laki berandalan ini? Sesuai prediksi awal, Bu RT langsung ngegas saat Tanya datang menghadap dan mengungkapkan maksud hatinya untuk mengakhiri hubungannya dengan Daven. Sudah, Bu, jangan teriak begitu. Kita dengar dulu alasan Tanya. Jangan main bentak begitu dong. Tenangkan Pak RT, dia bersikap lebih bijak. Hanif bisa langsung menyimpulkan. Tapi Hanif lega karena setidaknya ada Pak RT yang bisa berpikiran lebih terbuka luas. Aku nggak bisa diam lebih lama lagi, Bu. Tanya juga emosi, lalu Tanya membuka jaket Hanif yang dia pakai lalu menunjukkan luka bakar di lengan bajunya. Yahya dan Ani, nama asli Pak RT dan Bu RT. Keduanya keheranan dengan apa yang Tanya tunjukkan. Awalnya mereka hanya bertanya-tanya di dalam hati. Ini cuma sebagian kecil aja. Aku jengah. Bu, aku nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku sayang sama badanku. Aku nggak mau mengorbankan diriku demi gengsi lagi. Tanya semakin meledak-ledak dan barulah orang tuanya mengerti kalau ternyata anaknya memang sedang tidak baik-baik saja. Bab ke-151. Sekian lama memendam, akhirnya